Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everybody. How are you this afternoon? Apa kabar semuanya? Siap, baik Pak. Pak. Sehat. Alhamdulillah baik Pak. Sehat, Pak. Sudah Fine. lunch? Sudah lunch semua ini? Ada yang belum Siap. lunch? Sudah Pak. Sudah ya? Oke. Baik ya. Ya, jangan lupa untuk makan siang ya. Oke. Ya, baik. Ketemu dengan saya, perkenalkan Alam Sahril ya, atau Coach Aril, di mana saya yang nanti akan membersamai kalian dalam pembelajaran agenda keempat ya. Nanti di yang pendamping, media suara pendamping untuk agenda keempat ini juga nanti akan berperan sebagai coach ya. Jadi kebersamaan kita itu paling lama mulai hari ini sampai dengan penutupan. Sampai dengan penutupan di klasikal ya. Jadi paling lama. Jadi sebelum kita mulai, kalau ada yang keberatan silakan. Ada yang keberatan? Kalau ada yang keberatan nanti kita limpahkan ke coach lain ya, karena lama kita ini ya. Tidak ada ya? Oke, syukurlah kalau tidak ada. Ya. Nah, saya akan membersamai kalian di pembelajaran agenda keempat, baik daring maupun di tahapan aktualisasi maupun di tahapan klasikal. Ya, jadi nanti untuk di daring ini kita ada 5 kali pertemuan secara terjadwal. Sisanya akan kita buat pertemuan di luar jadwal, ya, di luar jadwal. Mungkin sewaktu-waktu kita akan mengadakan Zoom, sama seperti tadi barusan saya pembimbingan RA1 di angkatan 11 ya. Ada 11 orang di kelompok 1 angkatan 11 itu. Tadi yang sempat tercover, terbimbing untuk RA1 cuma 5 kalau nggak salah. 5. Jadi ada masih 6 orang. Saya janji, kata saya mau coaching agenda dulu di angkatan 13. Nanti sore sekitar jam 4-an kita lanjutkan dengan Zoom yang belum, terutama yang belum. 6 orang yang belum. Ya. Oke, nanti kita juga akan buat seperti itu, buat kita di luar jadwal untuk mengantisipasi kalau seandainya ya pada saat pembimbingan yang terjadwal itu masih ada yang belum tercover ya atau belum terselesaikan. Oke, baik. Saya share screen dulu. Bagaimana, udah kelihatan? Udah nampak? Oke, udah nampak ya? Sudah, Coach. Oke, baik. Nah, jadi untuk pertemuan kita pertama ini nama pertemuannya adalah coaching agenda ya. Oke, coaching agenda, di mana coaching agenda ini nanti ada di tayangan selanjutnya apa yang akan kita bahas di coaching agenda ini ya. Oke, agenda pembelajaran kita untuk sinkronus hari ini di coaching agenda selama kurang lebih 2 kali 45 menit atau 2 jam pelatihan. Yang pertama itu perkenalan dulu singkat saja. Kemudian yang kedua overview tentang agenda keempat ya, nanti akan ada kegiatan kita. Dan yang selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang tugas ya, walaupun tidak secara terinci, tapi tugas yang harus kalian selesaikan dan dikumpulkan itu paling lambat hari Rabu pagi jam 8 ya. Dikumpulkan melalui saya, nanti dikumpulkan saja melalui WhatsApp ya, melalui WhatsApp. Baik, kita masuk ke perkenalan. Saya dulu memperkenalkan supaya kalian lebih kenal dengan coachnya. Jangan sampai nanti ditanya, ya ada malaikat nanyo, siapa coach kamu di Latsana? Kamu enggak tahu siapa orangnya ya. Oke, nah itu ada perkenalan, itu ada nama saya, singkat saja Alam Sahril. Kemudian itu ada nomor WhatsApp kurang P-nya kurang 1 ya. WhatsApp ya, itu ada di nomor 081271691000 atau 1000. Ya. Kemudian juga ada akun media sosial, ada Facebook, ada Instagram, dan ada TikTok. Ya, nah saya menampilkan akun media sosial supaya nanti kalian punya alternatif untuk komunikasi. Karena nanti kita akan komunikasi terus ini antara kalian sebagai peserta dengan coach ya. Oke, jangan sampai kalian begitu aktualisasi yang 30 hari kurang lebih itu kalian melupakan coach ya. Nah, tahu-tahu begitu mau klasikal baru melapor dengan coach ya. Oke, jadi saya buat media sosial itu dengan harapan nanti kalau seandainya WA-nya belum direspon atau mungkin ada gangguan di WA,
kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan, maka kalian bisa menghubungi saya ke media sosial. Ya, bisa di Facebook, bisa di Instagram, atau bisa di TikTok, bisa di DM di situ. Oke? Ya, ya, jangan lupa ya di-follow dulu kalau mau di ini. Iya, atau di-add dulu ya supaya nanti kita bisa lebih mengenal ya. Nah, itu sedikit perkenalan dari saya tentang kontak number dan media sosial. Kemudian sedikit lagi, saya seorang widya suara, I am trainer widya suara di BKP SDM Kota Lubuk Linggau. Jadi home base saya di BKP SDM, ditempatkan di UPT Diklat Kota Lubuk Linggau. Ya, menjadi widya suara kurang lebih sudah hampir 16 tahun. Ya, saya mulai itu Juni 2009. Juni 2009. 17 malah ini 2006 ya. Iya, 17 tahun menjadi widya suara. Before that I am an English teacher at Vocational High School number 3 in Lubuk Linggau. Ya, sebelumnya seorang guru bahasa Inggris yang ngajar di SMK Negeri 3 atau STM Negeri Lubuk Linggau. Mulai dari tahun 94 sampai dengan 2009 ya. Oke, kemudian untuk sedikit latar belakang pendidikan, educational background ya, graduate program, kemudian postgraduate, master degree itu saya dari Universitas Sriwijaya ya. Major in English education, pendidikan bahasa Inggris, S1 and S2, and then S3-nya doctoral degree. I was graduated from Bengkulu University atau Universitas Bengkulu ya. Major in manajemen administrasi pendidikan ya. Konsentrasinya sama-sama di FKIP ya, tapi S1 S2-nya FKIP cuma beda jurusan ya. Yang di S3 tidak lagi mengambil jurusan bahasa Inggris ya. Oke, itu sedikit perkenalan dari saya. Saya tinggal di Kota Lubuk Linggau. Silakan nanti pada saat klasikal kalau kalian ada kesempatan di Lubuk Linggau, silakan boleh kalian kalau mau mampir ke tempat saya dengan senang hati akan diterima ya. Alamat saya di Lubuk Linggau. Ada orang Linggau enggak di sini? Alamat saya di Lubuk Linggau itu di Jalan Kerinci, Kelurahan Tabajemeke, RT 10 ya. Tuh di dekat JM. Kalau orang tinggal di Lubuk Linggau mungkin tahu JM. Ya, kalau dari pasar itu ada Lipo Plaza, kemudian ada JM Supermarket. Nah, sebelahnya itu ada Jalan Kerinci namanya. Ada ruko, ada Jalan Kerinci, masuk saja Jalan Kerinci itu. Ya, posisinya agak di belakang, dekat dengan masjid, gitu ya. Ya, di depan-depan mungkin tidak kenal kalau kalian nanya, tapi agak ke belakang Jalan Kerinci kemungkinan kenal, karena saya tinggal di sini dari tahun 1996. Oke, baik, itu sedikit perkenalan dari saya. Now your turn, sekarang giliran kamu untuk memperkenalkan diri singkat saja. Perkenalkan nama dan unit kerjanya di mana, ya? Unit kerjanya di mana dan ditempatkan di mana gitu. Atau ya, saya mulai dari yang pertama ada Adi Wijaya. Silakan Adi Wijaya. Siap. Mohon izin Bapak, mohon izin Mhm. rekan-rekan. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Adi Wijaya, biasa dipanggil Adi. Adi. Unit kerja di Dinas Perhubungan Kabupaten Bungo. Siap, terima kasih Bapak. Oke, di Sub ya, di Subungo ya. Siap, iya Bapak. Oke, Siap Pak. satu unit kerja dengan Rizky Saban Ari ya. Siap, iya Pak. Ya, itu bimbingan saya tuh tahun kemarin itu ya, Siap coachnya. Pak. Nah, silakan nanti tanya-tanya ke Rizky. Kayaknya Siap Bapak. gaya pembimbingan dan gaya penulisan tidak berubah yang tahun kemarin sama, ya. Ya Pak. Iya, oke. Jadi dia tuh orang beruntung, dia tuh tiap hari dapat rezeki kan. Siap ya Rizky Pak. Saban Ari namanya kan. Saban Ari dapat rezeki gitu, Saban Dino. Oke, thank you Adi. Adi Siap satu Bapak. angkatan dengan ini ya, dengan waktu di STD-nya, dengan Diga ya, enggak? Siap, tidak Bapak. Enggak ya? Kakak kelas ya, kakak tingkat ya. Siap, iya Pak. Pradiga itu saya bingung, saya juga di Linggau sama Fajar yang di Lahat. Kalau Diga dan Fajar satu angkatan ya. Ya, itu saya juga kemarin coachnya itu mereka berdua. Oke, thank you Adi. Next Siap. ada Fahrul. Fahrul mana orang? Siap, izin Pak. Silakan. Perkenalkan, nama saya Fahrul Ibatul Azizi, asal instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebong. Oh, di BPBD ya? Siap, Pak. Oke, ya nanti untuk Fahrul, untuk mau tanya-tanya rancang operasi, silakan nanti tanyakan sama Jeb ya, Jeb Priyadi. Siap, Pak. Nah, oke ya itu.
Dia mau masuk kayaknya. Mau masuk dia klasikal ya. Iya, Ya, Pak. ya besok siang dia penerimaannya. Tapi nggak tahu Ya, dia udah berangkat ke Linggo belum. sudah Oke, berangkat ya, Pak. udah berangkat ya. Karena tadi ada Sudah, Pak. pagi saya sempat kontak juga dengan satu bimbingan saya, Wawan dari sekretariat daerah, katanya berangkat rame-rame katanya. Iya, Pak. Ya, dia minta Sherlock tadi. Coach, Sherlock coach katanya. Ya, kata saya. Siapa tahu kami main ke tempat coach boleh, kata saya. Saya terima dengan senang hati, ya. Oke, Siap, Pak. baik, thank you. Panggilannya Fahrul ya? Siap, Pak. Fahrul, Pak. Oh, Fahrul. Oke. Next, selanjutnya ada Indah Ayu Permatasari. Izin Bapak, izin memperkenalkan diri sebelumnya Pak. Hmm? Saya Indah Ayu Permatasari, biasanya dipanggil Indah. Unit kerja Puskesmas Simopit, Kabupaten Lebong, Pak. Terima kasih. Sebagai apa, Indah? Layanan kesehatan ya? Iya Pak, siap. Pengelola Oh, layanan pelayanan kesehatan. kesehatan. Oke, dulu kuliahnya di mana? Pendidikannya ada 3 analis kesehatan Pak di Poltekkes Kemenkes Bengkulu, Pak. Oh, di analis ya. Siap. Ya, tahun berapa tamat? Tahun 2023 Pak. Oh, baru ya. Siap Pak. Ya, baru. Oke. Udah married? Belum Pak. Belum. Udah ada calon? Belum juga Pak. Oke, udah jadi mantu Pak aja. Anak Pak duo cowok semua. Yang pertama udah married, yang kedua belum married. Iya. Dia orang kesehatan juga, tapi dia rekam medik. Hmm. Cuma dia belum PNS, kayak Indah udah PNS. Mungkin nggak mau ya sama yang swasta ya. Iya. Anak saya di rumah sakit swasta di Jonggol, Jakarta Timur. Lewat, tapi masuk Bogor. Oke. Kayaknya cocok deh, Indah. Dia kelahiran 99. Next. Selanjutnya ada Marsha Putri Angelina Bangun. Silakan Marsha. Mohon izin Coach, izin Ya. memperkenalkan diri. Nama Marsha Putri Angelina Bangun dari instansi Dinas Perhubungan Kabupaten Empat-Lawang. Oh, Pak Lawang ya? Siap Coach. Berapa tahun yang lalu Fikri tuh bimbingan saya tuh masih di sana ya? Siap Coach. Oke, oke. Sangkatan kemarin dengan Adi kamu? Enggak, kuliahnya? Siap Sangkatan? seangkatan sama Adi. Enggak bosan kalau ketemu Adi? Siap bosan Coach. Nah kan bosan dia jujur dia itu ya. Iya, udah satu angkatan gitu. Latsarnya serempak, satu kelompok satu kos lagi ya, Marsha ya. Siap Iya. Coach. Kayak nggak ada orang lain aja ya. Atau memang dunia ini sempit ya Marsha ya? Siap Coach. Oke, Marsha. Marsha orang Pak Lawang asli? Siap asli Coach. Oh, putra daerah ya. Oke, next ada Marsha Putri Anugrah. Oh, 2 Marsha di sini ya. Izin Coach, perkenalkan saya Marsha Putri Anugrah dari BPBD Kabupaten Lebong, Coach. Oh, sama dengan Fahrul ya? Iya, Coach. Sama bidangnya bukan? Sama ditempatkan sama di bidang Sama, atau di Coach, seksi? bidangnya juga. Artinya mentornya sama nanti ya? Sama, Coach. Mentornya siapa? Bidang kabit apa? Kami mentornya dari ini, Coach, Pak Sekretaris. Oh, dari sekretaris langsung. Iya, karena di kantor kami banyak, Coach, 25 orang. Oh gitu, ya. Oke. Sama nggak dengan Japri? Japri sekretaris juga? Beda? Japri Adi? Beda, Coach. Beda beda. mentor. Beda bidang juga. Oh gitu. Si Rivaldo bukan Bunga Bencana ya? Itu yang kemarin bukan ya? Oke, baik. Thank you, Marsha. Ya, nanti enak kalau misalnya kalian satu mentor, satu coach, enak nanti pada saat seminar, nanti bisa langsung. Ya, enggak saling tunggu. Jadi mentornya enggak usah keluar masuk breakout room, begitu ya klasikal nanti enggak usah masuk klasikal. Jadi dia langsung pada saat seminar langsung 2 gitu. Misalnya Fahrul dulu atau Marsha dulu, nanti setelah itu gantian misalnya Fahrul dulu, setelah itu Marsha, gitu ya. Jadi kan agak cepat kita ada menghemat waktu, ya. Oke. Thank you Marsha. Next ada Muhammad Rashid Ashihab. Mana orangnya? Siap, Coach. Izin, Coach. Oh, yang di pojok. Perkenalkan. Izin, Coach. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rashid Ashihab, biasa dipanggil Rashid, unit kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Kabupaten Lebong. Siap, terima kasih, Coach. Oh, Pol PP ya? Siap. Oke. Barusan saya di Yusuf, Angkatan 11. Ya. Siap, Coach. Cuma kemarin tadi dia tidak sempat ke bagian, mungkin sore ini dengan Yusuf. Iya. Rashid kalau mau masuk juga nggak apa-apa. Kalau mau lihat-lihat. Siap, Coach. Ya, karena yang sore ini saya bilang nggak usah pakaian sekolah,
casual aja, pakai baju sehari-hari saja boleh, atau baju kerja kalau lagi masih di kantor kata saya. Ya, nggak usah pakai baju Siap. sekolah resmi kayak ini. Nggak ada pemeriksaan karena ini di luar terjadwal gitu ya. Kita ngadain sendiri. Oke, Rashid di Pol PP ya. Next, setelah Rashid ada Rahmat Fajar Agustus. Yang mana? Oh, itu Siap, dia. Pak. Ya, Terima kasih, silakan, Pak. Mat. Perkenalkan, nama saya Rahmat Fajar Agustus. Nama panggilan Fajar. Oh, Fajar. Instansi Satuan Polisi Pamong Praja, bagian Damkar. Oh, di damkarnya ya. Kalau Iya. si Rashid tadi di bagian Pol PP-nya ya. Iya. Di pos atau di kantornya? Di ininya. Di pos. Diletakkan di pos ya. Pos mana? Pos Lebong Sakti, Kos. Itu di kecamatan apa itu? Kecamatan Lebong Sakti, Kos. Oh, nama kecamatan Lebong Sakti. Iya. Oh, jauh dari ini, dari Muara Aman. Enggak, Kos. Paling 7 menitan. Oh, dekat. Oke. Berapa orang kamu di pos itu? Di pos itu ada... Yang Latsar, yang CPNS-nya berapa? Yang CPNS ada... Banyak. 10, Kos. 10 ya? 10 apa 8, Kos. Oh, banyak juga ya. Iya. Tapi coach-nya beda-beda ya? Ya, beda-beda, Kos. Beda-beda coach ya. Oke, disebar. Oke, thank you Fajar. Next, setelah Fajar ada Silvi Medisa. Silakan Silvi. Izin Coach, izin memperkenalkan diri. Ya. Perkenalkan, nama saya Silvi Medisa dari Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang dan Perhubungan Kabupaten Lebong. Oh, di mananya? Di bidang apa? Di bidang Cipta Karya, Coach. Oh, Cipta Karya. Oke. Iya. Karena ada si Reina itu dari Dinas Bina PUPR. Marga. Bina Marga Iya. deh. Iya, yang akan masuk ini. Mau masuk ini. Iya, Ya. Coach. Jadi kamu nanti yang sama, maksudnya yang sama coachnya, baik yang sedang mau klasikal ataupun yang sedang berjalan, ya enggak apa-apa. Bisa sharing di situ kamu ya. Komunikasikan di situ maksudnya. Ya, supaya lebih, itulah enaknya kalian yang Latsar gelombang-gelombang terakhir ini kan. Kalau yang awal-awal kan masih meraba-raba dia gimana, ini dengan coach ini gimana gitu ya. Tapi kalau kalian kan sudah ada referensi gitu ya. Oke, nanti bisa ditanya-tanya nanti si Silvi. Kenal kan sama Reina kan? Kenal, Coach. Oke, baik, thank you. Saya Silvi, bukan Selfie ya, Silvi. Next Iya. ada Sahran Mustaqim. Ini harus jelas ini pengucapannya, Mustaqim. Kalau pakai K baru Mustaqim kan, ini Mustaqim. Silakan Mustaqim. Excuse me, Coach. Let me introduce Yes, myself. please. My name is Syahran Mustaqim, and you can call me Ala. I'm Oh, from Ala. Dinas Perhubungan Kota Prabu, Coach. Oh, Kota Thank you. Prabu Muli. Oke, sama kayak Siap, ini ya? Coach. Sama dengan Adi ya? Marsa, Adi sama kamu? Satu angkatan? Ketemu lagi ini. Siap, kalau seangkatan, iya, Coach. Oh, dengan Angkatan, si cuman di STTD-nya maksudnya sama? siap, Coach. Oh gitu, oke. Si ini masih di sana ya? Tahun berapa itu ada yang pramuli bimbingan saya tuh? Roma, siapa namanya itu? Pokoknya cowok ada bimbingan saya tuh. Siap, Ada. ini Bayu, Coach. Kak Bayu. Bayu atau Kak Aldi. Aldi. Siap, Coach. Ya, Aldi. Ingat saya Aldi. Ya, itu ya. Oke, salamkan ya kalau ketemu. Aldi, Siap, ada Coach. salam dari coach. Coach kita sama bilang gitu. Iya. Oke, thank you Siap, Alan. Coach. Next ada Tommy Pratowo, silakan Tom. Baik, izin Coach. Nama Tommy Pratowo dari Satuan Polisi Pamong Praja, bidang damkar. Sama dengan si itu tadi Fajar ya? Ya, Posnya beda? posnya beda, Coach. Oh gitu. Jauhan posmu apa jauhan pos Fajar? Kalau dari mana itu, Coach? Kalau dari Moraman. Jauh Fajar, Coach. Oh, jauh Fajar. Kalau dari ini, dari Arga Makmur? Jauh Tommy. Dekat Tommy, Coach. Oh, dekat Tommy. Jadi jauhan Fajar, dekatan Tommy gitu ya. Kira-kira sama nggak artinya itu ya? Iya. Oke, thank you Tom. Next terakhir ada Fania Ulfa Sabrina. Silakan Fania. Oh ya ini. Izin memperkenalkan diri, Coach. Perkenalkan, nama saya Fania Ulfa Sabrina. Boleh dipanggil Fania. Saya dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Lebong. Oh, iya. Di sama dengan Sylvia bidangnya beda. Bidangnya beda, Coach. Fania Oh. dari
sumber daya air. Sama dengan yang kemarin, yang barusan dibimbing ini, Novenia ya. Novenia itu siapa angkatan 11? Itu sumber daya air itu. Beda, nggak ada coach di sumber daya air Novenia. Made Anindya mungkin coach. Oh Tapi iya, beda coach. bukan Made. Nggak salah, bukan bimbingan saya ya. bukan bimbingan saya kalau nggak salah bimbingan. Yang saya masuk agenda 3 tadi kalau nggak salah. Iya kan? Ada kalau saya masuk. Iya coach, ada. Dari Ada bidang kan? sumber daya air ada 4 orang coach yang Ada 4 orang ya. yang lagi latsar. Oh, angkatan 13. Angkatan 13 ada Made Anindya. Oh, angkatan 3. Made. Ya barusan masuk tuh Made. Iya, mungkin Made coach. Oh, Made. Ya. Novenia itu bukan Novenia itu set 1, baru ingat saya. Angkatan 11 yang barusan. Dia di Sekretariat Dewan, Sekretariat DPRD. Oke. Si Anin ya panggilannya ya, Made itu kan? Siap ya coach. Ya, Made Anin. Ya kemarin barusan tadi pagi kami ketemu di iya. siklus kedua. Oke, baik, thank you for the introduction. Baik, kita lanjutkan dengan materi ya. Kita lanjutkan, kita mulai dengan kontrak kita dulu ya. Kita tekan kontrak dulu, rencana pembelajaran kita untuk agenda 4 di daring ini yang terjadwal ya. Yang terjadwal artinya yang yang terjadwal yang secara resmi terjadwal di Zoom gitu ya. Nanti sisanya kita bisa menggunakan media yang lain gitu ya. Oke. Silakan kalau mau di-save nomornya. Enggak di-save juga enggak apa-apa kok. Iya. Oke, baik. Nah, jadi di pembelajaran sinkronus kita itu nanti akan ada 5 kali yang terjadwal, 5 kali terjadwal. Itu di tanggal 15 hari Senin hari ini. Itu nama pertemuannya itu coaching agenda. Kemudian sinkronus 2, 3 dan 4 itu kita pembimbingan ya. Kita pembimbingan di mana pembimbingan nanti akan ada 3 kali pembimbingan secara terjadwal. Hari Rabu tanggal 17 lusa, besok Selasa ya. Hari Rabu lusa, kemudian Sabtu tanggal 20 Juni, selanjutnya hari Kamis tanggal 25 dan hari Sabtu tanggal 27 Juni. Ya, nanti kita seminar rancangan aktualisasinya direncanakan hari Sabtu tanggal 27 Juni. 2 minggu lagi mungkin ya. 2 minggu lagi enggak ya? 2 minggu lagi ya. Ya, 2 Sabtu, Senin nanti seminggu ya Sabtunya ya. Oke. Nah jadi ini agenda kita, tanggal-tanggal kita untuk pertemuan sinkronus ya. Jadi kalau ditanya sinkronus itu pertemuan pembelajaran daring di mana ada pertemuan tatap muka secara virtual ya. Kalau yang sinkronus tidak ada tatap muka secara virtual. Dua-duanya itu jenis pembelajaran daring ya. Sebagaimana yang kalian belajar di agenda 1, 2, 3 kemarin. Baik. Nah, kemudian untuk hari ini, jadi hari ini coaching agenda kita akan berlangsung 3 jam pelatihan. Kemudian ini 2 jam pelatihan, ini 2 jam pelatihan, keempatnya 20 jam pelatihan, sinkronus kelimanya 10 jam pelatihan. Ya. Oke, nah itu jadi 1 jam pelatihannya 45 menit. 2 jam pelatihan artinya 2 kali 45 menit. Yang lama ini nanti evaluasi rancangan, yaitu 10 jam pelatihan, ya 10 kali 45 menit. Ya. Baik, nah untuk pertemuan kita hari ini di agenda, di coaching agenda, ya sinkronus 1 hari ini yang akan berlangsung kurang lebih 2 jam pelatihan, 2 kali 45 menit. Kita mulai tadi jam 13.30, insya Allah nanti akan berakhirnya jam 15 ya. Itu jam 15 ya. Ya jam 15 nanti akan berakhir kurang lebih. Bisa kurang, bisa lebih. Ya, kalau saya rasa sudah cukup ya kita belum sampai jam 15 gitu ya. Oke. Nah, acara kita untuk hari ini pertemuan kita yang pertama itu penguatan, review dan peran ya. Masing-masing dari peran agenda 1, agenda 2 dan agenda 3. Itu sekilas saja nanti akan saya overview-nya. Kemudian selanjutnya overview agenda keempat ya. Ada pendahuluan, apa sih aktualisasi dan habituasi dan bagaimana penulisan rancangan aktualisasi ya. Dan ini nanti akan mulai kamu buat di rancangan aktualisasi yang akan mulai kamu kerjakan. Gitu ya. Oke. Baik, kita masuk ke yang pertama. Kita mulai dari review penguatan dan peran agenda 1 ya. Oke. Nah, agenda 1 apa nama mata pelatihan nama agendanya? Agenda 1 apa nama agendanya?
sikap perilaku bela negara, Coach. Oke, sikap perilaku bela negara. Siapa Pan nih kemarin yang ngampu Pan? Agenda 1 sama Unieti, Coach. Oh, sama Unieti ya. Oke, baik. Nah, agenda 1 kemarin belajar sikap perilaku bela negara, di mana di agenda 1 itu ya hasil yang diharapkan kalian itu bisa menunjukkan sikap perilaku bela negara. Ya, bagaimana seorang aparatur sipil negara sebagai seorang pegawai negeri sipil ya melaksanakan tugasnya ya dalam tugasnya sebagai pelayan masyarakat gitu ya, dengan didasarkan pada jiwa nilai-nilai bela negara, ya menunjukkan sikap perilaku bela negara. Nah kemarin salah satu produk dari pembelajaran bela negara, sikap perilaku bela negara, agenda pertama yaitu kalian membuat RABN, betul ya, rencana aksi bela negara, ya. Dan itu rencana tersebut harus kalian laksanakan di masa habituasi, ya. Jadi nanti setelah kalian seminar kan mulai habituasi tuh sebelum masuk ke klasikal. Nah disitulah kalian melaksanakan aksi bela negara yang sudah kamu susun dalam metrik. Ya, oke, semuanya sudah menyusun. Ada ini enggak? Ada perubahan enggak? Yang kamu kumpul dengan yang akan kamu laksanakan. Ya bisa-bisa saja, bisa saja berubah ya. Oke, karena yang namanya juga rencana kan. Kan namanya juga rencana ya, kadang-kadang ada yang sesuai rencana, ada yang tidak sesuai dengan rencana. Oke, baik, ada yang bisa membantu saya untuk menunjukkan matrik RABN-nya. Nanti matrik RABN ini kamu masukkan ke dalam rancangan, merupakan salah satu bab yang ada dalam rancangan aktualisasi ya. Oke, siapa yang sudah buka RABN-nya? Saya mau lihat, cuma lihat saja, enggak ditanya-tanya enggak. Siap, Coach. Izin, Oke, Coach. Alan. Oke, Alan. Show your matrix. Belum, Lan? Oke. Langsung ke ininya, Alan. Langsung ke tabelnya, matriknya. Oke, itu. Stop. Oke, stop itu aja, Lan. Ya, oke. Cinta tanah air ya. Menjaga fasilitas negara, mendukung transportasi yang aman. Itu indikatornya kamu dapat dari mana, Lan? Siap, Coach. Dari mana ya dapat indikatornya? Indikatornya dari ini, Coach, dari senior-senior saya, Coach. Oh gitu, oke. Ya, Siap. nanti saya minta, nanti akan saya berikan indikator dari masing-masing nilai. Nanti tolong disesuaikan saja ya, Lan ya. Ya, dan yang lain juga ya disesuaikan. Maksudnya kan bahasanya sesuaikan dengan yang saya kasih nanti. Ya, yang saya kasih tentang indikator-indikator tersebut. Kemudian Lan, itu yang B itu kok kamu nggak mau gabung-gabungkan barisnya dengan yang 1, 2 di atas. B itu kan mestinya di bawah kan? Siap, Coach. Iya, B itu Ini, di bawah. Coach. Iya, Coach. Iya, Ya, B itu Coach. di bawah mestinya kan? Oke. Iya, Coach. Salah, Coach. Nah, ya jadi nanti untuk RABN-nya masing-masing nilai itu setiap nilai 5 nilai itu ada semua. Ada semua ya Lan, coba Lan, saya lihat Lan, 5 semua ada Lan. 1 sampai 5. Oke, ada ya. Kemudian masing-masing nilai itu kalian masukkan minimal itu paling sedikit kan? Minimal 2 indikator, minimal. Boleh lebih, mau 3, mau 4. Karena nanti indikatornya macam-macam. Kayak indikator cinta tanah air ada 6 ya. Indikator Pancasila, yakin pada Pancasila itu ada 5 gitu. Ya. Oke, nanti kan saya bagikan. Oke, gitu ya. Nah, jadi itu minimal 2 indikator untuk setiap nilai. Artinya kalau kamu 2, artinya ada 10 indikator. Ya. Oke, ada 10 indikator. Kemudian untuk masing-masing indikator itu minimal juga. Minimal 2 aksi. Oke, jadi yang Alan ini sudah benar. Ya, jadi cinta tanah air. Indikator yang pertama menjaga ini. Kemudian aksinya udah benar nih yang 2. 1, 2 gitu ya. Yang kedua yang B itu pindahkan ke bawah nanti 1, 2 gitu. Ya. Oke, cuma nanti tolong nanti Alannya bahasanya redaksi
indikatornya nanti sesuaikan dengan yang akan saya bagi ini, akan saya bagi hari ini ya. Oke. Oke, siap, Nah, Coach. gitu. Kemudian untuk ininya juga boleh. Untuk buktinya sudah bagus. Nah, nanti yang ini akan kalian lengkapi, akan kalian laksanakan, ya. Oke, ke indikator kedua, coba Lan scroll ke bawah, sudah aksinya ada 4. Paling tinggal yang itu ya, tinggal pindahkan aja Lan, pindahkan yang B-nya, ya. Siap, B-nya Coach. pindahkan ke situ, ke poin, ke aksi yang 1, 2 yang di bawahnya itu, ya. Siap, Coach. Oke, yang kelima apa? Yang kelima ini, Coach. Kemampuan awal bela negara. Oke, meningkatkan. Oke, iya. Oke, gitu. Ya, semuanya bikin kayak gini ya. Kayak yang Alan ini ya, semuanya ya. Ya, nanti ini tinggal dipindahkan, masukkan ke dalam rancangan aktualisasi. Ya, jadi bab tersendiri dia. Dia ada di bab 4. Ya, rancangan kita nanti akan ada 4 bab. Nanti akan ada bab 4-nya tentang rencana aksi bela negara. Oke, Alan, thank you. Bisa di share screen-nya. Baik, saya akan memberikan, ini saya ambil yang di angkatan ini aja yang kemarin. Bukan ini kan. Oh, golongan. Ya. Oke, saya share screen. Nanti saya bagi file ini, ya. Saya bagi file ini. Nanti yang ini yang kata saya tadi untuk Alan dan yang lainnya ya, bukan hanya untuk Alan ya, untuk semuanya. Jadi yang ini nanti yang menurut kata saya disesuaikan. Nah ini, nih, ya. Nah, kayaknya misalnya indikator cinta RK ada 6 nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, nanti yang mana? Ini tinggal copy paste saja, ya. Tinggal copy paste, ketik ulang yang ini. Misalnya kalian ngambil indikator 1 ya, ketik pindahkan. Yang kalian pikirkan itu yang kalian buat rencananya itu di aksinya. Nah, itu baru yang berbeda-beda nanti. Ya, setiap orang. Izin, Coach. Ya. Berarti indikator ini nggak apa-apa nggak sesuai sama instansi tempat kita kerja, Coach? Maksudnya, Lan? Itu kan menjaga tanah dan perkarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Itu kan mencakup semuanya, Coach. Nggak ke Disub aja gitu loh. Maksudnya. Oh, iyalah. Memang kalau misalnya Disub bukan bagian wilayah Indonesia. Siap. Masih, Coach. Cuma, nah, makanya termasuk. Ya, iya. Ya, maksud Alan itu lebih spesifik, Coach. Jadi kalau misalnya kayak gini kan mencakup semuanya, Coach. Ya, betul. Tapi nanti untuk aksinya spesifikkan ke kamu. Mungkin bisa di rumah, mungkin ini kan bisa di lingkungan masjid atau lingkungan mana, lingkungan tetangga gitu kan. Untuk tempat kamu di tempat itu. Ya kan yang tempat tadi kan udah harus di kantor tempat tadi itu. Ada kan, ada tempat tadi kan. Nah, udah harus di kantor itu. Bisa di lingkungan rumah, bisa di lingkungan tetangga gitu. Ya. Oke, nah jadi nanti masing-masing ini ambil dua aksi, boleh lebih dari 2 aksi, ya. Oke, kayak gini, ya boleh misalnya, oh saya mau mengambil aksi yang 1 dengan aksi yang terakhir, cinta tanah air dengan ngambil indikator 1 dengan ini misalnya, menjaga tanah dan pekarangan dengan bangga menggunakan produk Indonesia. Nah baru misalnya membangga menggunakan produk Indonesia, apa sih aksinya yang bisa kamu lakukan untuk menunjukkan bahwa kalian bangga menggunakan produk Indonesia. Aksinya itu yang kecil saja, yang simple ya, yang simple saja, jangan yang muluk-muluk, nanti takut tidak terlaksana. Jadi yang kecil saja. Contoh misalnya bangga menggunakan produk Indonesia, kalian memakai sepatu produk Indonesia gitu. Memakai ransel produk Indonesia, misalnya gitu kan. Makanya kata saya, kalau kalian pikirkan lagi, itu 2 itu kurang, bisa banyak itu. Ya, untuk aksi setiap indikator ini. Kan banyak tuh, memakai batik, memakai sepatu buatan Indonesia, memakai apa lagi? Memakai tas buatan Indonesia, kemudian senang mengkonsumsi makanan khas daerah, itu kan bagian Indonesia, khas daerah kan? Oke, kalau dari Bengkulu misalnya senang makan pendap, misalnya. Atau walaupun tidak senang makan pendap gitu, atau mengkonsumsi makanan khas daerah. Bagi yang dari Palembang senang makan pempek, gitu.
senang makan model, dibuat di sini. Atau mungkin yang dari tempat kalian ada jamu. Jamu kan itu produk Indonesia kan? Nah, misalnya kan minum jamu. Nah, seperti itu. Ya, maksud saya yang simple-simple yang seperti itu saja. Ya, yang simple-simple saja seperti itu. Oke, bisa dicari, dibuat ya, dibuat aksinya dari masing-masing ini. Kemudian juga yang kedua ini kan sadar berbangsa dan bernegara. Nah, ini silakan pilih. Ya. Oke, jadi misalnya, oh saya ikut organisasi kemasyarakatan, misalnya ikut organisasi Karang Taruna, ya silakan masukkan. Ya, atau saya ikut organisasi profesi. Apa profesinya? Misalnya profesinya dokter, ikut Ikatan Dokter Indonesia misalnya. Perawat, PPNI gitu, ya. Kalau saya APWI namanya, Asosiasi Profesi Widya Suara Indonesia, seperti itu. Tapi jangan politik ya. Kalau politik kan kita kan netral PNS ya. Oke. Dan ini menjalankan hak dan kewajiban. Banyak contohnya. Contoh peraturan-peraturan dalam kehidupan ini yang kita jalankan hak dan kewajiban. Ya, misalnya membayar pajak. Ketika kalian misalnya ingat nanti pada masa habituasi bulan Juni akhir sampai dengan awal Juli misalnya awal Juli bulan Juli ya karena Juni masih berdaring ya. Awal Juli kamu lihat wah kendaraan motor saya ini bayar pajaknya bulan Juli. Masukkan di situ. Ini tadi menjalankan hak dan kewajiban. Misalnya membayar pajak kendaraan. Nah, kalau menurut kamu mau pakai foto silakan pada saat bayar kamu berfoto di situ. Atau mau pakai video buat video singkat gitu. Ya. Oke, itu yang maka saya yang simpel-simpel saja. Ya, ini banyak orang di sub nih. Bagus ini untuk peraturan lalu lintas. Bisa apa misalnya? Tidak parkir di sembarang. Itu kan ambil saja misalnya memarkirkan kendaraan di tempat yang disediakan. Itu saja. Maka kata saya simple-simple saja, kecil-kecil saja supaya bisa terlaksana. Nanti untuk evidennya misalnya foto boleh misalnya kan kamu ada foto lagi parkir motor di atasnya ada tulisan P gitu. Nah, gitu kan? Atau misalnya mentaati apa namanya itu apil ya orang di sub itu bilang ya yang lampu merah kuning hijau di langit yang biru itu kan Siap coach, apil nah coach. ya jadi kayak misalnya kamu mentaati apa namanya itu rambu-rambu lalu lintas ya lampu lalu lintas apa namanya itu ya kan Siap, PJU coach, PJU. PJU ya apa itu PJU kan udah sini Penerangan jalan umum. apa penerangan jalan umum itu lampu yang merah kuning hijau itu Oh, itu apil coach. oh apil Kalau untuk lampu kayak PJU itu yang kayak di tol gitu coach. Oh, oke. Nah, jadi bisa buat saja. Oh, misalnya taat ketika terjadi lampu merah atau kepada rambu lalu lintas. Ya sudah, pas kamu kendaraan lampu merah, kamu foto, berhenti kamu kan. Nah, artinya benar atau ada videonya berhenti gitu. Kan banyak kan? Makanya kata saya itu peraturan. Kalau orang lalu lintas banyak sih peraturan lalu lintas. Nah, yang lain boleh juga peraturan-peraturan lain kayak bayar pajak tadi kan. Apalagi itu yang kamu buat. Makanya kata saya bisa berkreasi. Terlalu kecil kalau cuma 2 ya. Bisa banyak itu. Nah, gitu ya. Oke, banyak itu contohnya. Ya, kemudian indikator yang ketiga misalnya ini indikator nilai yang ketiga ini ya yakin Pancasila sebagai ideologi negara. Ini kan banyak ada paham, mengamalkan ya, menjadikan Pancasila, mengembangkan, yakin dan percaya. Kita harusnya mengamalkan. Oh, mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila. Ambil salah satu nilainya. Misalnya, nilai Pancasila kan ada nilai 5, satu nilai ketuhanan. Ketika kita beribadah sesuai dengan agama kita, artinya kita mengamalkan nilai ketuhanan. Apa contohnya? Sholat 5 waktu. Kan mudah kan? Melaksanakan sholat 5 waktu. Misalnya kan? Atau apalagi misalnya yang ketuhanan. Ya, apalagi sholat. Kalau yang non-muslim mungkin ke gereja dibuat itu kan. Itu ya. Itu makanya kata saya yang ringan saja. Nah, kalau misalnya yang BPBD ketika terjadi misalnya banjir, kalian memberikan bantuan misalnya yang di BPBD. Nah, sudah masuk ini nilai bela negara Pancasila, yaitu mengamalkan sila kedua kemanusiaan, membantu misalnya membantu korban bencana seperti itu. Ya. Atau kalian bukan di BPBD ketika terjadi banjir misalnya di Lebong, ya, tapi jangan diharapkan, jangan didoakan banjir ya untuk ngambil eviden. Iya, tak mintalah banjir biar saya bisa ada eviden bukti untuk ke bela negara. Jangan ya, jangan. Ya, misalnya kalian ketika itu membuka
apa masalah posko donasi seperti itu kan masuk. Yang simpel-simpel saja ya. Kemudian ini rela berkorban, banyak juga contoh-contohnya, bersedia mengorbankan ini saja, indikator satu saja bisa mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan pikiran, ada 3 itu. Apa contoh mengorbankan waktu misalnya? Apa misalnya? Misalnya kalian kerja jam 4, kemudian karena ada pekerjaan harus diselesaikan, kalian bersedia lembur, pulang jam 5. Nah, itu kan termasuk mengorbankan waktu kan? Nah, mengorbankan tenaga, misalnya melakukan penyuluhan atau edukasi kepada masyarakat yang jauh misalnya, sehingga perlu tenaga untuk ke situ, ya. Mengorbankan pikirannya, misalnya kamu merumuskan ide-ide, ya, ide-ide termasuk aktualisasi kan ada ide-ide inovasi. Nah itu maksud saya, ya. Kemudian yang terakhir ini kemampuan bela negara. Nah, ambil 4 ini, ambil 2 minimal, atau kalau kamu bisa aksi untuk 4-4-nya lebih bagus, lebih banyak RABN-nya. Ya, nah gitu. Jadi misalnya apa? Gemar berolahraga. Oh, gemar olahraga kegiatan saya jogging di hari Minggu. Nah, udah masuk 1 aksinya kan? Menjaga kesehatan. Oh, misalnya saya tidur yang cukup, istirahat yang cukup. Oke, ya itu. Misalnya senantiasa memelihara jiwa dan raga. Makan makanan bergizi, gemar mengkonsumsi buah, itu kan banyak masuk. Ya dah. Memelihara kesehatan jiwa gimana? Dengan ikut pengajian, misalnya kalau kita muslim kan, atau membaca Al-Quran, itu kan memberikan, membantu kesehatan jiwa kita kan. Nah gitu, itu maksud saya yang sederhana. Ya, oke gitu. Saya kemarin ada pengalaman lucu tahun kemarin, ada satu bimbingan saya dari Muratara. Jadi untuk senantiasa memelihara kesehatan raga, dibuat kegiatannya jalan kaki ke masjid katanya. Kata saya, di mana letak kesehatan jiwa dan raganya? Ya sholatnya coach katanya. Tapi kenapa harus pakai jalan kaki itu kata saya. Buat saja sholat 5 waktu di masjid atau sholat apa di masjid gitu ya. Kalau kamu katakan jalan kaki, bisa juga bagian olahraga. Oh gitu katanya. Ya gitu ya. Jadi yang sederhana saja. Yang cowok mungkin dia senang main futsal. Ya latihan futsal itu masuk sini. Atau badminton, senang main badminton gitu ya. Ya cewek mungkin senang tinju, masukkan sini berlatih tinju. Ada cewek di sini yang senang tinju. Aduh ya. Ya latihan lah, kalau berlaki kan pacak ninju laki. Oke. Iya, itu dimasukkan di sini. Ya, itu contoh-contohnya. Ya, oke. Dan itu nanti akan dimasukkan di RABN. Oke, so far you have any question? Ada pertanyaan tentang agenda 1? Silakan. Izin bertanya, Coach. Oke. Yang RABN tadi, Coach, itu aksinya boleh umum, Coach? Apa langsung ke tempat kita kerja seperti itu, Coach? Boleh toh, boleh. Ya tadi kan olahraga kan, gemar berolahraga kan jogging. Oke, kau dikate uang pulau toh, apa gawe kau jogging keliling kantor? Jogging itu misalnya kalau di Linggau nih, tos taman olahraga gitu. Atau pas Car Free Day kalau di Linggau, iyo ya. Atau misalnya kalau kau misalnya membaca Al-Quran misalnya kan. Nah, kau buat kegiatan di kantor, bingung pula kawan kau. Mimpi apa Tommy ini katanya sejak latsar nih. Tak pernah baca Al-Quran di ruangan. Iya, jadi bisa di mana saja dan kegiatannya bisa apa saja. Yang penting merupakan aksi dari indikator yang saya sebutkan tadi. Itu menjaga pekarangan, dah harus kamu apa? Misalnya menjaga pekarangan, buang sampah kan termasuk menjaga tanah dan pekarangan dari kerusakan. Iya kan? Membuang sampah. Nah, mau buang sampah kan tidak mesti di kantor, bisa di rumah gitu. Iya kan? Nah, gitu Tom. Kau senang minum jamu misalnya tadi. Bangga dengan produk Indonesia, minum jamu gitu ya. Nah, di mana misalnya? Atau ada juga kemarin contoh membeli makanan produk UMKM lokal. Gitu. Yang kemarin yang itu tuh. Ada pas fotonya ada betul. Dia beli makanan khas daerah itu, ada fotonya, kemudian ada tokonya di dalam toko itu. Nah, itu kan itu Tom. Ya. Jadi umum juga. Justru yang umum itulah yang lebih banyak. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan dikaitkan dengan kegiatan kita sehari-hari sebagai PNS gitu. Ya. Enggak harus sahran dari Dishub yang mentaati peraturan lalu lintas pakai helm. Tommy bisa kan pakai helm ketika berkendaraan menaik sepeda motor. Ya sudah,
Kalau naik motor videokan misalnya, atau foto sedang pakai helm, mungkin bisa untuk buktinya kegiatannya. Ya, Terima kasih, Coach. kita Ya, terima kasih, Coach. aman? Aman. Aman ya? Aman. Yuk. Ya, nah, aman lagi tanya dengan rombongan ini, rombongan Pol PP. Siapa Pol PP di sini tadi? Atau Tommy itu lah jadi dari Pol PP? Ya, Tom? Pemadam. Oh, dari damkarnya sama dengan anu Fajar ya? Benar. Oke, baik. Tidak pertanyaan, sekarang kita masuk ke agenda kedua. Apa nama agenda kedua? Yo, lupa lagi, jangan lupa. Izin Coach, nilai-nilai dasar. Nilai-nilai dasar PNS ya? Betul enggak? Ya. Siap, Ya, betul. benar, Coach. Ya, nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil. Oke ya. Nah, nilai dasar pegawai negeri sipil ada berapa nilai? Nilai dasarnya? 7, Coach. 7. Yang disingkat? Berakhlak. Berakhlak. Jadi berakhlak itu adalah nilai dasar. Nah, masing-masing nilai dasar itu ada nilainya lagi. Ya kan? Misalnya nilai dasar pertama apa? Berorientasi pelayanan gitu ya. Nah, berorientasi pelayanan ada lagi nilai-nilainya. Nah, nilai-nilai inilah yang akan kalian masukkan dalam rancangan aktualisasi pada saat kalian menarasikan kegiatan yang akan dilaksanakan. Ya. Oke. Misalnya tadi siapa tadi, Indah ya? Yang layanan tadi tempatkan di mana, Indah? Ditempatkan di bagian pendaftaran atau di mana? Izin Pak di TU Pak. Oh, di TU-nya ya. Iya. Oke, di TU. Nah, misalnya Indah, ini contohnya saja, misalnya Indah ditempatkan di bagian pendaftaran gitu ya. Nah, kerjaannya tetap menerima misalnya pendaftaran atau pasien yang mau berobat. Nah, tapi bagaimana menerima yang menerapkan nilai berorientasi pelayanan, gitu kan? Nah, salah satu kode etik atau panduan perilaku dari berorientasi pelayanan adalah melaksanakan ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Nah, jadi ketika menarasikannya, kegiatan kamu misalnya menerima pendaftaran pasien. Nah, maka kamu narasikan, pada saat saya menerima pendaftaran pasien, saya akan menyapa pasien, kemudian bersikap ramah, kemudian menanyakan apa kebutuhannya. Gitu, itu yang maksud saya bercerita itu. Dan itu yang kamu ceritakan dalam metrik rancangan. Ya. Jadi agenda kedua ini, inti dari Latsar ini sebenarnya agenda kedua ini. Ya, karena ini nanti yang akan kalian terapkan selama menjadi PNS, yaitu menerapkan atau memasukkan nilai-nilai dasar dalam pelaksanaan kegiatan. Istilahnya mengaktualisasikan. Apa itu aktualisasi? Nanti akan ada di tayangan saya. Apa itu maksudnya aktualisasi? Nah, gitu. Nah, kalian belajar ini itu namanya menginternalisasikan, memasukkan ke dalam diri. Oke, ini ya. Nah, ini ya. Jadi di sini yang kedua. Nah, ini ada ini kan? Kelihatan enggak? Atau masih kurang besar? Ya. Oke. Terbaca enggak? Terbaca ya? Siap, Coach. Oke. Baca ya. Oke. Ya. Baca ya, Pania ya. Ya. Kalau enggak terbaca, kamu ya masalahnya mungkin perlu kacamata itu. Intinya kacamata kalau enggak terbaca ya. Iya. Oke. Nah, di sini kan ada menginternalisasikan. Jadi kalian belajar daring kemarin itu kan belajar pada saat MOC itu di agenda 2 belajar mandiri. Kalian tuh menginternalisasikan, memasukkan nilai-nilai dasar ini. Nah, kemudian di nilai-nilai dasar ini kalian aktualisasikan. Kalian terapkan ya dalam memberikan pelayanan ya dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari sebagai seorang PNS gitu ya. Jadi nilai-nilai dasarnya ini disingkat dengan berakhlak. Nah, jadi berakhlak ya. Berakhlak itu ini ada singkatannya sini kan, dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif. Gitu ya. Oke, dan yang kalian lihat ya, ini untuk membantu pemenginternalisasi kita, maka kita perlu memahami istilah apa itu kalimat afirmasi, apa itu definisi, apa itu kata kunci. Ya, artinya kata-kata yang mengingat kita dengan nilai itu. Ini makna dari nilai tersebut.
Dan ini komitmen kita dalam menerapkan nilai tersebut, janji kita. Yang kalian lihat itu di sini, kode etik atau panduan perilaku. Nah, ini kan. Jadi yang kalian itu kode etik ini. Oh, kegiatan saya ini misalnya. Kegiatan saya misalnya tadi seperti yang saya tahukan tadi, yang si Indah tadi misalnya kan. Oke, apa itu? Membantu pendaftaran pasien misalnya Indah. Kegiatannya misalnya. Nah, bagaimana Indah melaksanakan tugas untuk menerima pendaftaran pasien itu dengan menerapkan nilai ini. Oh, ini ada nilai kedua, ramah cekatan. Nah, jadi artinya Indah akan melaksanakan dengan bersikap ramah. Oh, nilai pertama masuk enggak? Masuk. Apa itu yang ini kode etik? Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Tadi misalnya Indah tanyakan, apa keperluannya? Oh, misalnya saya mau berobat, Bu. Saya sakitnya apa, Bu? Sakitnya ini. Oh, kalau begitu Ibu masuk ke poli ini misalnya ya. Nah, artinya Indah sudah memahami, sudah tahu keperluan Ibu itu apa, dan juga bisa memenuhi kebutuhannya, kebutuhan pasien tadi. Dia kan mau berobat. Misalnya dia sakit apa, misalnya berobat. Sakit apa, misalnya atau darah tinggi ya. Darah tinggi misalnya kan. Oke, nah Indah bisa, oh kalau darah tinggi, nah Ibu nanti masuk ini misalnya nomor antri atau apa, nanti Ibu masuk ke poli. Polinya ada di sana, Bu, di sebelah situ. Nah, itu kan namanya Indah sudah menerapkan 2 nilai dari nilai orientasi pelayanan. Yang pertama, panduan perilaku yang pertama, yang tadi memahami memenuhi masyarakat, dan Indah juga panduan yang kedua, yaitu bersikap ramah. Nah, gitu. Ya. Dan juga ini ada contoh perwujudannya, contoh mewujudkan nilai itu. Nah, gitu. Ya. Nah, yang tadi contoh yang Indah tadi, ini kan ada nih, mengucapkan salam dan sapa saat melayani. Yang tadi kan, di paparan di rancangan kamu, misalnya kamu mengatakan, ketika Indah tadi misalnya, ketika saya menerima pendaftaran pasien, saya akan mengucapkan salam, kemudian akan menyapa pasien, kemudian menanyakan apa keperluannya, gitu ya, apa keluhannya, gitu, atau apa kebutuhannya, gitu. Nah, kemudian setelah saya tahu kebutuhannya, saya akan mengarahkan pasien tersebut ke poli apa misalnya sesuai dengan kebutuhannya. Yang contoh saya tadi, misalnya pasien itu ngeluh darting, darah tinggi misalnya kan. Oke, oh kalau darting itu misalnya ke poli penyakit tidak menular. Nah, jadi Indah di depan bisa mengatakan, oh Bu, Ibu nanti ini ada misalnya ada nomor antri, kemudian ini ada Bu, nanti ini nomor ini atau misalnya apa, misalnya atau pengantar atau apa, misalnya kan Ibu nanti masuk ke poli situ Bu, poli penyakit dalam misalnya. Nanti Ibu serahkan ini, polinya ada di situ Bu. Nah, itu kan contoh penerapan nilainya. Itu maksud saya. Kerjaannya tetap melayani pendaftaran tetap, tapi melayani pendaftaran yang bagaimana yang menerapkan nilai berakhlak ya ini tadi contohnya. Ya. Oke. Yang lain misalnya contoh yang ini misalnya harmonis. Nah, harmonis ini kan ada nih. Nih, harmonis misalnya. Nah, ini kan menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, kemudian suka menolong orang lain, kemudian membangun lingkungan kerja yang kondusif. Contohnya misalnya di kegiatan saya, misalnya kegiatan siapa misalnya? Oh, ini misalnya atau kegiatan Pajar saja deh misalnya. Pajar misalnya di aktualisasi dia rencana Pajar ini Pajar mau memberikan edukasi tentang pencegahan dini kebakaran. Nah, misalnya kepada masyarakat misalnya. Itu ya. Nah, maka gimana caranya dengan menerapkan nilai harmonis? Nah, dibuat, oh saya mau menerapkan nilai pertama deh, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Oh, jadi kalau begitu, misalnya pada saat saya memberikan setelah saya memberikan edukasi, saya menanyakan kepada masyarakat yang diedukasi, apakah ada pertanyaan, misalnya adakah pendapat tentang materi yang saya sampaikan. Misalnya kan, ketika misalnya masyarakat itu bertanya atau mengeluarkan pendapatnya, saya akan dengarkan, saya akan hargai, nah, mungkin pendapatnya gitu. Artinya sudah menerapkan nilai ini. Itu ya. Oke. Atau misalnya Pajar mau memberikan edukasi dengan menerapkan nilai adaptif. Nah, lihat kembali di sini adaptif. Nah, ini kan ada nih. Cepat menyesuaikan dengan lingkungan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, bertindak proaktif. Oh, kata Pajar, saya mau memberikan edukasi dengan menerapkan nilai adaptif yang kedua. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Nah, maka Pajar bisa mengatakan, menjelaskan misalnya pada saat saya memberikan edukasi, saya menunjukkan video yang sudah saya buat
Nah, yang mana misalnya video ini belum pernah ada sebelumnya di tempat kami. Selama ini edukasinya misalnya tidak menggunakan video, misalnya tidak menggunakan peraga, tapi cukup kayak ceramah dan sebagainya seperti itu. Nah, sudah masuk nilai ini artinya. Jadi atau bila perlu diperjelas lagi, video yang saya buat merupakan inovasi yang saya lakukan, misalnya kan untuk unit kerja saya, kantor Satuan Pol PP dan Dinas Pemadam Kebakaran. Seperti itu, ya. Oke? Oke. Nah, ketika kalian memasukkan nilai ini, ya, itu tidak bisa saja terjadi satu kegiatan lebih dari satu nilai. Jangan kamu misalnya kegiatan 1 nilai berorientasi pelayanan, kegiatan 2 nilai adaptif. No. Ya, satu kegiatan bisa lebih dari nilai. Bahkan memungkinkan 7-7-nya masuk. Nah, itulah tantangan kamu membuat rancangan itu. Ya, bagaimana kalian memasukkan nilai dalam kegiatan tersebut. Nah, gitu, ya. Dan ini tadi makanya tadi perlu internet saya tadi meningkatkan pemahaman kalian tentang nilai. Nah, disitulah peran daripada coach salah satunya. Jadi kalau misalnya kalian mau bertanya misalnya nilai ini cocok atau tidak, atau misalnya di nilai saya ini kayaknya bukan nilai loyal, tapi saya ragu, tanyakan dengan coachnya. Jangan tanyakan dengan mentor, bingung mentornya. Apa itu loyal, katanya apa itu adaptif, katanya. Oke, tapi nanti pada dengan mentor kalian tanya dari segi ranah substansi kegiatan. Ya, misalnya outputnya sudah benar belum, tahapan kegiatannya sudah pas belum gitu. Untuk kegiatan aktualisasi saya, misalnya ada 5 kegiatan sudah pas belum, atau ada penambahan kegiatan, itu sebenarnya ranah mentor. Karena mentor itu yang kalian ketemu yang lebih tahu tentang pekerjaan yang akan kalian lakukan. Gitu ya. Oke. Baik, so far you have any question tentang agenda 2? Silakan. Agenda kedua. Ya. Oke, jadi nilainya diambil di situ ya. Diambil kalian pelajari, pahami tentang panduan kode etik dan panduan perilaku. Nah, disitulah nanti bisa kalian masukkan nilai-nilai yang akan kalian terapkan. Gitu ya. Oke? Oke. Baik, saya kirim bahan tayang saya tadi untuk sebagai bahan bacaan agenda 1 dan agenda 2 ya. Jadi agenda 1 bisa kalian untuk bahan bacaan untuk bela negara, yang indikator-indikator tadi itu bisa kan? Agenda 2 itu bisa kalian pelajari di nilai-nilai berakhlaknya itu ya, untuk supaya nanti bisa diterapkan dalam pembuatan rancangan. Oke, ada pertanyaan? Silakan langsung open mic atau raise hand dulu boleh. Tentang agenda 2 atau agenda 1? No? Izin, Coach. Ya, silakan. Nah, kemana orangnya? Siapa yang nanya, Jar? Yang ngomong tadi siapa? Coach, Pania, kalau Coach. rencana Fania. baru, Ya, go on, Pania. Silakan. izin, apakah terdengar Coach suaranya? Saya tergantung dengan Alan. Kalau Alan terdengar, saya terdengar. Kedengar Siap, Alan? terdengar, Coach. Oh, terdengar. Tadi kendala sinyal saatnya, Coach. Iya, soalnya tadi agak terkendala sinyal, Coach. Pania di mana? Di Lebong ininya. Iya, Atau Coach. di Lebong. Di Di rumah Lebong. atau di kantor? Di rumah, Coach. Oh, di rumah. Oke, mungkin ya biasa itu kan kendala. Silakan. Mau tanya masalah yang rencana kegiatan. Kan Coach tadi kita jabarkan rencana kegiatannya apa, kita jabarkan saya akan melakukan ini dengan berarti dikaitkan dengan nilai dasar PNS-nya. Nah, jadi rencana kegiatannya itu kita deskripsikan atau boleh dalam bentuk tabel aja, Coach? Rencana kegiatan itu kan di dua-duanya dideskripsikan, dimasukkan dalam tabel, namanya tabel metrik. Itu. Iya, dua-duanya itu, Fania. Ya, artinya dinarasikan juga dan dia dimasukkan ke dalam metrik, dalam tabel. Itu. Nanti di laporan baru laporan akhir nanti baru kalian masukkan
dinarasikan, tidak lagi ditabel untuk laporan pelaksanaan kegiatannya. Ya, tidak lagi masuk ke ini, tidak lagi masuk ke tabel, tapi langsung kalian ceritakan, ya, langsung kalian narasikan ceritanya gimana sih ceritanya itu ya dari pelaksanaan tersebut gitu, ya, gitu, ya. Nanti kan kalian ada tabel ya, ada tabel metrik ya, ada tabel metrik, ada tabel metrik sama ya, ada tabel di rancangan aktualisasi dan yang itu yang kalian isi ya, seperti ini nih, seperti ini contoh isinya itu. Nanti akan ada itu udah ada di bab 3 ya, ada di bab 3 itu seperti ini. Oke, ini sambil yang tahun kemarin saja deh, yang tahun kemarin yang dari Bungo. Nah ini tadi siapa dari Bungo tadi? Adi ya dia? Siap, iya Pak. Oh ya, nanti Adi bisa, kalau mau ketemu orang ini boleh nih, yang kemarin. Atau boleh buka Rizky, boleh tanya kok. Ya. Siap Pak. Oke. Ki, pinjam Ki. Kau panggil abang apa senior dengan senior tuh kakak apa? Nah, siap abang Pak. Bang pinjam bang, ngomong kan? Nah, kalau Siap, kau Pak. ancam, kalau dia ada pinjam, kau lapor sama Coach Haril bang. Biar ditarik lagi sertifikat bang. Siap Pak. Oke. Nah ini yang maksudnya itu si Fania tadi. Ini kan tabelnya kan Pan. Nah, dan ini nilai-nilainya ada di sini di kolom 5 keterkaitan ini, ya. Nah, misalnya gini, mencari persiapan aktualisasi, ini persiapan pelaksanaan bukan rancangan ya, persiapan pelaksanaan aktualisasi. Maka di sini di tahapan pertama mencari referensi sumber pendukung isu. Nah, misalnya dia ada 4 nilai. Ada nilai akuntabel, ada nilai kompeten, ada nilai kolaboratif, ada nilai adaptif. Nah, ini yang narasinya tadi, Oh, di mana letak nilai misalnya nilai adaptifnya misalnya. Nah, di sini katanya ini dijelaskannya saya akan mencari referensi kegiatan ini dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui internet. Nah, ini kan beradaptif namanya. Makanya ini kata-kata yang merujuk ke nilai-nilai tadi, ke panduan kode etik dan berlaku tadi, nah dicetak tebal untuk menandakan. Misalnya akuntabel, di mana letak akuntabel? Di akuntabel kan ada melaksanakan tugas dengan jujur, dengan bertanggung jawab, jujur, disiplin, cermat dan berintegritas tinggi. Oke, maka di sini kan saya akan mencari referensi dengan jujur dan objektif, gitu. Ya, kemudian di sini juga ada nih, ya, misalnya, oke. Nah, konsultasi dengan coach dan mentor katanya kan. Nah, dia kan ada nilai prinsip pelayanan ramah dan sopan. Jadi saya akan berkomunikasi dengan coach dan mentor dengan ramah dan sopan. Misalnya pada kegiatan apalagi misalnya. Nah, ya. Nah, ini yang kalian buat, yang kalian rancang itu yang ini nanti yang kalian masukkan. Nanti tergambar nilainya di situ, ya. Nilainya tergambar di situ. Oke, misalnya apalagi misalnya melakukan membuat sinkronisasi spreadsheet yang mana misalnya membuat desain spreadsheet misalnya. Ada nilai apa di sini? Oh, ada nilai akuntabel. Bagaimana cara membuat desain spreadsheet yang pakai yang yang menerapkan nilai akuntabel. Ya, makanya pahami yang panduan kode etik, panduan perilaku dipahami itu kira-kira oh ini itu maksudnya gitu. Ya. Oke, supaya kalian nanti bisa masukkan ke dalam kegiatan. Gitu Pan. Jadi dibuat narasinya seperti ini, kemudian dimasukkan dalam metrik rancangan. Namanya metrik rancangan. Nah, ini metrik rancangan aktualisasi. Ya. Oke, gitu ya Pan ya. Dan yang lain? Siap, Coach. Terima kasih, Coach. Oke, ada lagi? Silakan. Baik, kalau tidak ada, saya akan masuk ke agenda ketiga. Ya, jadi kalau agenda pertama tadi itu bagaimana kita menumbuhkan sikap perilaku bela negara yang mendasari kegiatan aktualisasi kita misalnya, atau yang mendasari kegiatan kita selaku PNS, dimulai dari yang mendasari kegiatan aktualisasi. Yang kedua itu mengaitkan bagaimana kita melakukan pekerjaan kita dengan memasukkan nilai-nilai dasar PNS. Itu ya, oke, dimulai dari habituasi. Jadi nilai-nilai ini, nilai-nilai agenda kedua ini bukan berarti selesai latsar atau selesai habituasi, selesai. Enggak, itu tetap kalian jalankan selama kalian menjadi pegawai negeri sipil. Gitu ya. Yang ramah tadi, jangan mentang-mentang
latsar ramah, begitu selesai latsar tidak ramah lagi. Ya, pas latsar ramah nian. Ya, atas nama Pak Bambang, silakan masuk. Latsar, Bang, masuk Bang. Oh, gitu ya. Tidak lagi menerapkan nilai ramah, tetap diterapkan. Iya. Yang ndak ya, gitu ndak di puskesmas kamu ndak? Iya. Pasien BPJS atau pasien umum, pasien atas nama Pak Bambang. Begitu pasien BPJS, oi Bambang, panggil masuk. Nah, gitu. Ya, itu melanggar nilai. Nilai apa? Melanggar nilai apa itu? Akuntabel. Pelayanan. Iya, atau orientasi pelayanan. Jadi membeda-bedakan pelayanan ya ndak ya? Iya, orientasi pelayanan. Karena di perwujudan itu ada contoh memberikan pelayanan yang sama tanpa memandang latar belakang. Coba lihat di contoh perwujudan. Ya kan? Tanpa memandang latar belakang apakah dia pasien BPJS, pasien umum gitu. Oke. Termasuk juga tadi pas latsar, ramanian ini. Pas latsar. Setelah latsar enggak lagi menerapkan nilai. Enggak, itu tetap diterapkan nilainya. Ya. Oke. Baik. Nah, itu agenda kedua. Nah, agenda ketiga, di agenda ketiga ini berbicara tentang manajemen ASN dan smart ASN kan. Nah, itu berbicara tentang bagaimana kalian itu paham tentang dunia per ASN-an dan bagaimana ASN ini melakukan pekerjaan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Itu, ya. Nah, agenda ketiga itu peranannya ya dalam rancangan ya itu melatih kita untuk memahami situasi yang ada di lingkungan kerja kita. Dalam arti kata, kita merumuskan isu, menggali isu-isu yang akan kalian lakukan. Misalnya di dalam rancangan aktualisasi, kalian kaitkan dengan substansi materi agenda ketiga. Oh, isu saya tentang ini misalnya. Ya, misalnya gini, misalnya yang si Pajar tadi, isunya yang diambil Pajar misalnya masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang bahaya kebakaran, apa tadi, pencegahan dini kebakaran atau misalnya gitu yang Pajar tadi. Nah, Pajar lihat ini rendahnya pemahaman masyarakat ini yang dia selama ini itu apakah dari kami Damkar ini sudah melakukan sosialisasi tapi tidak optimal atau dari kami sendiri dari para ASN ini tidak bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Oh, Pajar lihat, oh ternyata setelah Pajar lihat-lihat, oh kayaknya kami ini pernah ngadain ini misalnya, pernah mengadakan edukasi tentang pencegahan kebakaran hutan, misalnya seperti itu ya, lahan dan hutan misalnya. Tetapi waktu itu kami sedang ngomong-ngomong. Nah, artinya hubungkan, wah kalau begitu untuk isu ini perlu ada suatu edukasi yang memanfaatkan teknologi informasi. Misalnya membuat video secara digital. Maka kaitannya berhubungan dengan smart ASN. Bagaimana memberikan edukasi yang memanfaatkan atau yang menunjukkan bahwa kita memiliki kecakapan digital. Smart ASN itu kan intinya bagaimana kecakapan digital, ya, literasi digital yang kita punya itu bisa kita manfaatkan dalam pelaksanaan tugas kita sebagai seorang PNS. Nah, gitu, ya. Oke, jadi kaitannya kalau begitu Pajar nih melihatnya dari sudut pandang smart ASN bahwa edukasi yang diberikan itu masih menular, sekedar omong-omong doang. Ibu-ibu, bapak-bapak misalnya kita perlu mencegah supaya tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan. Ini cara-caranya. Cobalah buat yang menarik. Buat infografis misalnya. Jadi ketika kita sosialisasi kita ada infografis, misalnya buat video mungkin videonya video animasi biar kelihatan menarik mungkin kan. Nah, nanti video itu di-share di medsos, di YouTube atau di medsos Instagram. Nah, sehingga bisa mengedukasi masyarakat. Ya, jadi mengedukasi itu tidak harus kita datang, tidak harus dikumpulkan. Melalui medsos juga bisa edukasi. Itu ya, bisa memberikan edukasi, melakukan sosialisasi. Wah, saya kalau melakukan sosialisasi nih enggak ada dananya nih ngumpulin uang nih. Kan kalau ngumpulin uang itu kan biasanya kita paling tidak kita berikan snack lah, makan minumnya yang ada. Bisa diakali. Di mana? Mainkan nilai adaptifnya. Yaitu kita misalnya menggunakan Zoom. Itu kan nilai adaptif. Artinya kita memanfaatkan kemajuan teknologi informasi melalui Zoom. Gitu. Ya. Oke. Jadi kalau saya tidak mewajibkan, kalau kamu sosialisasi harus kumpulkan ya.
orang-orang yang harus dikumpulkan. Misalnya Pajar mau solusi ke masyarakat, masyarakatnya harus dikumpulkan. Enggak, bisa melalui medsos atau bisa misalnya ketika Pajar misalnya ada ke kantor desa, kemudian kantor desa mengatakan kami akan mengadakan apa misalnya penyuluhan tentang kepada masyarakat dari mana misalnya. Nah, bisa Pajar nyelip, minta izin Pak Desa. Pak Kades bisa minta waktunya sekitar 30 menit, saya akan memberikan edukasi tentang bahaya atau cara pencegahan dini kebakaran. Bisa. Masuk itu kan? Oke, jadi tidak harus kita edukasi, kita harus kita kumpulkan, kita buat acara kita, bukan. Karena apa? Banyak kendalanya, apalagi kalian sebagai staf gitu kan. Ya kan? Dengan gaji yang 80%, kadang-kadang ujung bulan gajinya habis. Gimana nak beli ke snack untuk masyarakat atau warga yang diberikan edukasi kan? Ya enggak, Jar? Iya, gitu ya. Oke. Ya, jadi pokoknya kamu tunjukkan bahwa kamu punya ide-ide dalam pelaksanaan aktualisasi itu. Ya. Nah, ide itu didasarkan pada isu dan isu itu kaitkan dengan substansi materi agenda ketiga. Gitu. Ya. Oke, paham ya? Tentang agenda ketiga. Jadi agenda ketiga itu kaitkannya ada 3. Ya. Pertama pada saat kalian mengidentifikasi isu. Kemudian yang kedua pada saat kalian mendeskripsikan isu. Dan yang ketiga ketika kalian merumuskan gagasan kreatif yang akan dilaksanakan. Itu. Ya. Oke. Baik, so far you have any question tentang agenda ketiga? No? Saya minum dulu ya. Kalian juga kalau mau minum. Ya. Orang Indah tahu orang kesehatan. Kalau kurang minum nanti iritasi kata Indah. Iritasi enggak kalau kurang minum dah. Oke gitu ya. Baik, kita masih ada waktu. Saya akan meng-overview tentang agenda keempat. Kalau tidak ada pertanyaan. Saya kembali share screen. Agenda keempat. Oke. Baik, nanti mungkin ada beberapa slide yang saya skip ya. Yang itu mungkin tidak semuanya. Ini waktu kita juga sudah hampir selesai nih. Ya, selesai jam 3. Ya. Nanti izin minta waktu sedikit ya. Lewat jam 3 enggak apa ya. Oke. Baik. Nah, jadi agenda keempat, kalau agenda ke-1 tadi namanya apa? Sikap perilaku, bela negara, agenda kedua nilai-nilai dasar PNS, agenda ketiga peran dan kedudukan dan peran PNS, gitu ya. Nah, agenda keempat nama agendanya habituasi. Ya. Jadi secara istilah habituasi itu adalah istilah yang digunakan untuk menamakan agenda keempat. Ya. Nah, kalian belajar di agenda 1 2 3 bahwa di situ dikatakan di agenda 1 di setiap agenda baik 1 2 3 itu ada mata pelatihan. Betul ya? Yang terakhir tadi yang barusan kita bahas tadi tentang agenda ketiga, ada 2 mata pelatihan yaitu manajemen ASN dan smart ASN. Nah, untuk agenda keempat, nama agendanya habituasi. Mata pelatihannya cuma 1. Apa nama mata pelatihannya? Yaitu aktualisasi. Dari istilah ini ya. Oke, jadi aktualisasi itu istilah digunakan untuk menamakan mata pelatihan yang ada di agenda keempat. Gitu ya. Tapi walaupun dia 1 mata pelatihan ini yang belajarnya paling lama. Ya kan? Kalau agenda 1 di daring cuma berapa hari itu? Di daring agenda 1. Cuma 3 hari kan? Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Agenda ketiga di daring cuma 2 hari. Hari ke-8 dan hari ke-9. Nah untuk agenda keempat aktualisasi ini yang paling lama. Karena di daringnya ada, di klasikalnya ada, dan pada saat aktualisasi juga ada. Gitu. Dengan tahapan-tahapan belajar aktualisasi di agenda ini di sini tahapannya. Jadi dari konsepsi, penjelasan, rancangan, evaluasi, pembekalan, aktualisasi dan bekerja, persiapan evaluasi dan evaluasi aktualisasi. Nah, poin pertama 1 konsepsi, penjelasan, rancangan dan pembimbingan, evaluasi dan pembekalan itu nanti akan kalian dapatkan di pembelajaran daring dengan saya. Nah, gitu ya. Jadi nanti hari ini kita belajar konsepsi aktualisasi. Ya, ada juga nanti pada saat pembimbingan ada juga tentang penjelasan aktualisasi. Gabung ini sekaligus. Rancangan dan pembimbingan penjelasan aktualisasi. Kemudian yang kata saya yang hari kelima kita itu apa itu? Hari kelima itu. Siklus kelima kemarin ya. Tadi yang saya ceritakan tadi ya, itu evaluasi rancangan masuk ke sini.
Nah, setelah itu, setelah evaluasi rancangan, ya, akan saya kumpulkan. Kalian jangan meninggalkan Zoom dulu. Saya akan memberikan pembekalan habituasi. Hal-hal apa yang perlu dipersiapkan sebelum kalian melakukan mengaktualisasikan rancangan di masa habituasi, ya. Istilahnya tuh kalau wong tuo, kamu mau berjalan di habituasi itu ngasih sangu dulu dengan kamu, ya. Nah, saya tidak bisa ngasih sangu uang, ya. Saya kasih sangu poin-poin yang harus dipersiapkan, ya kan? Ya kan rata-rata ini anak saya semua ini. Yang paling tua kelahiran berapa? 90-an kan? Iya, seumuran lah. 94, Coach. 94. 94 itu saya sudah awal dari PNS. Iya, oke. Kalau saya nikahnya umur 20 tahun ya seumuran. Karena saya telat nikah, sibuk kuliah, kemudian di PNS, saya nikahnya umur 26, jalan 27. Iya, oke. Nah, ini kan anak saya yang pertama 97 lahirnya. Jadi kali ini sudah saya anggap seperti anak-anak lah, anak saya sendiri ya gitu ya. Yang namanya orang tua, enggak ada kan orang tua yang mau menjerumuskan anaknya, mencelakai anaknya, ada orang tua yang kayak itu. Ya kan? Pasti dia akan memberikan support. Termasuk saya juga akan saya support. Ya, jadi jangan takut. Pada saat evaluasi rancangan, pasti saya support. Ya, oke. Pada saat misalnya rapat kelulusan, pasti saya perjuangkan, gitu kan? Iya, gitu. Ya, makanya ikuti saja segala proses yang ada di Latsar ini, termasuk arahan-arahan saya diikuti saja. Ya, tuh. Kalau kata saya, Jar, kamu melakukan edukasi ya, melakukan sosialisasi ya. Jangan lupa Jar buat daftar hadir. Buat daftar hadir gitu kan? Iya. Alan, kamu mau ini ya, mau membuat panduan ya? Nah, jangan lupa ya Alan, nanti panduannya dibuat juga video tutorial. Buat gitu maksud saya. Ya, jangan ngeles dengan coach ya. Ya kamu ngeles, coach ini jangan ngeluh ya. Ya, coach tidak akan menjerumuskan, tidak akan menyengsarakan. Ya, oke. Jadi di sini akan memberikan pembekalan, memberikan sangu. Ya, oke. Misalnya apa yang harus kamu lakukan, gitu ya. Oke, baik. Dan kemudian di sini aktualisasi tempat kerja. Ini tahapan selanjutnya dari pembelajaran aktualisasi. Ini yang 30 hari itu, kurang lebih 30 hari. Ya, kalian akan melakukan aktualisasi tempat kerja. Nah, pada saat aktualisasi bukan berarti kalian dilepas. Bukan dilepas kayak anak ayam atau anak bebek dibiarkan saja gitu. Nah, kalian tetap di bawah pengawasan mentor dan coach gitu. Ya. Jadi, kalau mau bertanya silakan ajukan ke mentor atau ajukan ke coach. Ya. Di situlah coach nanti mendampingi, membimbing ya. Gitu. Jangan sungkan-sungkan nanti pada saat aktualisasi. Atau misalnya pada saat aktualisasi kamu tidak muncul-muncul. Ya, 3 minggu aktualisasi tidak ada kabar. Ya, dengan berat hati saya akan melapor ke polisi. Melapor berita kehilangan, ya. Oke, berita kehilangan telah meninggalkan coachnya di masa habituasi peserta Latsar atas nama Tony Prabowo itu dah. Iya, kayak jadi gitu, ya. Jadi aktualisasi tempat kerja kalian tetap dibimbing oleh coach dan mentor, ya. Gitu. Selanjutnya kalian klasikal. Nah, pada saat klasikal ya, itu kita masuk ke sini nanti di pembelajaran agenda 4, persiapan, evaluasi, aktualisasi. Nanti akan ada 2 kali pertemuan, satu pertemuan 3 jam pelatihan, itu biasanya di hari pertama dan juga di hari keempat atau kelima itu. Nah, gitu. Nanti kita akan kumpul, misalnya bimbingan saya, kalian di 13 dan 14 nanti sekaligus, 13 dan 11 nanti sekaligus, ya. Oke, kumpul, nanti akan saya membimbing tentang persiapan aktualisasi. Ya, akan saya lihat laporannya, akan saya lihat bahan tayangnya, akan saya lihat videonya, gitu. Nah, kalau menurut saya, ini bahan tayangnya ini sheet, ditambah sheet, bahan tayangnya sheet, agak kurang ini nilainya, tambah, gitu ya. Gitu, ya. Oke. Ya. Atau Fania tadi, Pan, videomu kurang, Pan, benar ada pembukaan, Pan. Nah, nanti Fania perbaiki videonya. Itu di persiapan ini kita. Ya, dan yang terakhir evaluasi aktualisasi, yaitu seminar, pelaksanaan seminar. Ya, seminar kalian itu tidak berlangsung, tidak berjalan, tidak akan terlaksana kalau tidak ada mentor dan coach. Ya, jadi kalau mentornya tidak hadir, ditunggu sampai hadir. Iya,
Oke, ya. Pernah itu saya pernah juga tapi baru sekali, ada coach yang lain itu, ada yang sampai malam nunggu mentor. Iya. Kalau jadwalnya sampai jam 4, dia sampai maghrib. Habis hampir maghrib mentor berdatang, akhirnya ditunggu sampai mentor datang. Mentornya datang habis maghrib. Ya, baru seminar. Oke. Ya, saya juga pernah seperti itu, tapi di PIM 3 pernah juga. Mentornya di jalan ada halangan, ya udah kita tunggu. Ya bisa dimulai. Ya, gitu ya. Jadi di evaluasi aktualisasi nanti kalian akan di klasikal mentornya akan datang ke Linggau, ke lembaga diklat. Ya, ke Linggau, ke lembaga diklat. Oke. Nah, ini tahapan dari pembelajaran aktualisasi dan ini secara istilahnya. Nah, secara makna, ya, maknanya apa sih yang dimaksud dengan aktualisasi? Ini. Nah, jadi aktualisasi itu bermakna proses menjadikan mata pelatihan, ya, mata pelatihan di agenda 1, 2, dan 3 itu menjadi nyata atau aktual atau terjadi yang sesungguhnya. Nah, gitu. Ya. Dengan perannya tadi yang saya bilang tadi, agenda 1 perannya mendasari semua kegiatan aktualisasi. Bagaimana kita melakukan kegiatan aktualisasi di mana kita ada nilai bela negaranya di situ, menunjukkan nilai bela negara. Kemudian agenda kedua, bagaimana kita melakukan kegiatan aktualisasi dengan memasukkan nilai-nilai dasar. Agenda ketiga, bagaimana kita menemukan isu-isu misalnya dalam rangka penyelesaian atau dalam rangka perbaikan kinerja, ya. Oke, kinerja organisasi kita dalam kegiatan aktualisasi. Nah, inilah disebut dengan aktualisasi. Aktualisasi itu ada tiga kuncinya, yaitu pertama, teori ke praktek, konsep konstruk, dan gagasan ke kegiatan. Kalian sudah belajar teori 3 agenda itu, sekarang kalian mulai praktekkan. Ya, di aktualisasi. Kemudian kalian sudah paham tentang konsep yang akan dilakukan, kalian konstruk, kalian bangun konsep tersebut. Oh, saya akan melakukan digitalisasi arsip, itu konsep. Ya. Nah, ketika kalian mau melaksanakan digitalisasi arsip, tentu kalian punya rancang bangunnya. Oh, pertama yang saya lakukan ini, kedua dengan output ini, kedua saya akan melakukan ini, hasilnya akan didapatkan ini, itu konstruk. Dan selanjutnya menjadikan gagasan sebagai suatu kegiatan. Nah, gagasan ini itu dapatnya dari isu tadi. Ya, misalnya isu kamu itu pengelolaan arsip masih secara manual, arsipnya masih bentuk fisik, lembar-lembaran. Nah, kamu punya gagasan. Ini supaya arsip ini tidak hilang, tidak dimakan rayap, mudah penemuan, kayaknya perlu dibuat digitalnya, arsip digital. Itu gagasan. Nah, sekarang untuk merumuskan, menjadikan gagasan itu, mewujudkan gagasan tersebut, maka kalian membuat kegiatan-kegiatan. Nah, nanti masing-masing kegiatan itu kalian breakdown menjadi tahapan-tahapan. Itulah aktualisasi. Ya. Oke. Kemudian habituasi. Makna habituasi ya, itu kalau dalam bahasa Inggris itu habit. Habit itu pembiasaan. Ya. Jadi bagaimana kalian membiasakan diri untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai tadi. Nilai apa? Nilai-nilai bela negara dan nilai-nilai dasar PNS berakhlak. Oke, itu habituasi. Di mana ya katanya kalian berperilaku sesuai dengan nilai-nilai tadi itu dimasukkan, diintervensi, diselipkan dalam kegiatan-kegiatan di tempat kerja. Itu ya, itu habituasi, pembiasaan. Nah, kenapa disebut habituasi? Karena kalian akan membiasakan dimulai dari apa namanya itu? Dari latsar ini. Dan setelah kalian membuat rancangan, kalian berhabituasi untuk menerapkan nilai-nilai. Bukan berarti setelah selesai kalian latsar atau selesai kalian jadi CPNS, habituasinya berhenti. No. Ya. Kalau kata cucung kurs itu, no yai. Dia manggil kurs kan yai. Iya. Kalau kata saya, umur cucu saya 2 tahun 2 bulan. No yai. Kayak gitu ya. No, sering saya pancing. No. Nah, jadi no bukan berarti bahwa selesai latsar tidak lagi habituasi. No. Atau setelah saya diangkat jadi PNS, tidak lagi C-nya sudah hilang, tidak lagi habituasi. No. Jadi habituasi itu konsepnya itu, pembiasaan ini nih dimulai dari sini yang 30 hari itu,
Kemudian dilanjutkan dengan sampai dengan kalian selesai CPNS dan ketika PNS tetap berlangsung. Dengan tujuan apa? Kalian menjadi PNS yang berkarakter. Apa itu PNS yang berkarakter? PNS yang menerapkan nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil yang biasa disingkat berakhlak. Oke, itu ya. Oke, itu konsep habituasi. Nah, kita lanjutkan dan yang ini akan kalian lakukan. Ya, kalian akan menyusun rancangan ya dengan alur pikirnya seperti ini. Ya. Yang kata saya tadi, kalian mulai dari mengidentifikasi isu, mendeskripsikan isu, kemudian ini refleksikan dengan agenda ketiga. Dan isu itu ya sumbernya bisa dari perseorangan, dari unit kerja atau dari organisasinya. Dan lingkup isu itu dari tusi jabatan, tusi unit kerja, tusi organisasinya. Dan ini saya stressingkan garis bawah supaya kalian menggali isu itu ingat kaitkan dengan tusi jabatan kalian. Ya. Oke. Kayak si siapa tadi? Si ini misalnya. Si Marsha Putri misalnya. Marsha Putri di mana? Pol PP ya? Marsha Putri Anjeli di mana? Di Dishub ya? Siap, Dinas Perhubungan. Dishub. Nah, Marsha ditempatkan di mana? Di bidang keselamatan, Coach. Nah, di bidang keselamatan. Maka ketika Marsha menggali isu-isu berhubungan dengan bidang keselamatan, Marsha. Karena Marsha kan ditempatkan di bidang keselamatan. Atau di seksinya apa? Ada seksinya lagi. Seksi apa? Atau enggak ada seksi, cuma dari bidang langsung. Enggak ada seksi ini enggak ada di Dishub itu. Tempat Siap, kamu. tidak ada. Enggak ada ya? Ya, biasanya kalau seksi itu ininya dipimpin oleh kepala seksi ya. Oke. Nah, jadi Marsha Anjeli ambil dari tusi jabatan Marsha. Jadi ditambahkan di staf bidang keselamatan. Isu-isu yang diambil di bidang keselamatan. Selain bidang keselamatan, bidang apa lagi Marsha? Bidang Siap, apa lagi? ada bidang sarana dan prasarana, ada bidang lalu lintas, Coach. Nah, misalnya jangan ngambil yang di bidang lalu lintas. Ya. Artinya itu rumah tangga orang. Ya, gitu ya. Jangan ikut campur. Kita urusi di bidang kita tempatkan dulu. Gitu, ya. Oke, itu yang dimaksud dengan sesuai dengan tusi jabatan. Dan ini ketika kalian mendeskripsikan, masukkan data atau fakta. Data bisa berupa angka atau foto, fakta juga bisa berupa foto atau berupa narasi. Nah, gitu. Kemudian ceritakan dampaknya, kemudian kaitkan dengan agenda ketiga. Terus kalian yang ini sudah belajar kan? Dengan Uni Yeti belajar bukan? Kamu APKL, USG udah belajar ya? Nah, dengan Uni Yeti kemarin. Nah, itu aplikasikan ke sini, penerapan core isu, ya. Kemudian setelah itu kalian rumuskan isu, lakukan analisisnya. Di sini yang analisis ini khusus untuk mencari penyebab. Ya, kalian cari penyebab dari isu terpilih tadi. Bisa gunakan FB bukan Facebook, FB ini Fishbone. Iya, bisa gunakan MM. MM itu bukan mondar-mandir, tapi mind map. Nah, gitu ya. Oke, atau bisa juga menggunakan SWOT. SWOT itu tahu kan? Strength, weaknesses, opportunity, and threat. Ya, kemudian setelah itu kalian cari gagasan kreatifnya. Ya, cari gagasan. Gunakan teknik yang kita sama saja. Gunakan teknik banyak sih, ada CBA, ada pohon alternatif dan sebagainya itu. Nah, gunakan saja yang ini, ya, yang McNamara, ya, teori tapisan McNamara. Kemudian baru kan ketika kalian yang ini gagasan kreatif ini hubungkan juga dengan yang tadi ya apakah manajemen SN atau manajemen SN ya. Contoh yang saya Fajar tadi, misal Fajar tadi mau melakukan edukasi tentang deteksi dini kebakaran atau pencegahan kebakaran. Nah, sekarang karena Fajar rencana mau bikin video gagasan kreatifnya, video edukasi, maka kaitkan dengan agenda ketiga yaitu Smart ASN. Nah, gitu ya. Nah, baru nanti rumuskan kegiatan-kegiatan. Buat kegiatan-kegiatan minimal 4. Ya. Kemudian setiap kegiatan rumuskan tahapan. Setiap kegiatan rumuskan output atau hasilnya. Apa yang didapatkan dari kegiatan di sini. Ya. Kemudian dan yang ini yang masuk ke substansi materi agenda kedua. Juga agenda ketiga masukkan juga di sini. Kaitkan substansi materi, agenda kedua dan agenda ketiga di sini. Di uraian bagaimana penerapan yang saya bilang tadi, yang saya bilang dinarasikan tadi.
Nah, gitu. Kalau tadi yang saya bilang narasikan kegiatan, ya ini sama, uraikan bagaimana penerapannya dalam pelaksanaan kegiatan. Nah, gitu. Setelah itu lihat kontribusi kegiatan itu dari visi misi terhadap visi misi, kemudian nilai-nilai apa di organisasi tersebut yang dikuatkan oleh kegiatan yang akan kalian lakukan. Dan inilah alur atau proses penyusunan rancangan aktualisasi. Bagaimana bentuknya? Perwujudannya nanti menjadi ini 4 bab. Bab 1 ada latar belakang, tujuan, manfaat, dan ruang lingkup. Bab 2 ada profil organisasi dan profil peserta. Bab 3 ada identifikasi isu sampai dengan rencana jadwal. Identifikasi, deskripsi, ya, analisis isu, gagasan kreatif, apalagi metrik kegiatan, yang tadi yang panjang tadi, kemudian rekap daripada nilai-nilai, rekap rencana nilai berapa nilai akan diterapkan atau diaktualisasikan, dan yang terakhir rencana jadwal. Kemudian bab 4 ada rencana aksi bela negara RABN. Isinya narasi tentang penjelasan tentang nilai bela negara dan rencana aksi bela negara, 2 bagian. Untuk rencana aksi bela negara, kalian cukup masukkan tabel yang kalian buat di tugas agenda 1. Ya. Oke, kalau mau berubah silakan saja. Maksudnya, wah kayaknya habis dari belajar dengan coaching tadi, kayaknya saya mau ada penambahan aksi untuk rencana. Oke, silakan tambah, ya. Atau misalnya, oh ini kayaknya ada yang kurang pas ya, perlu dipindahkan, silakan, gitu ya. Maksudnya enggak jadi masalah kalau misalnya rencana aksi bela negara yang kamu buat di rancangan itu berbeda dengan yang kamu buat di tugas agenda 1. Enggak jadi masalah, ya. Oke. Baik, saya rasa cukup. I think that's all. Oke. Kalau mau pakai email juga ada, ini email saya. Oke, ini email saya, dia ada nomor HP. Ya, nomor HP sudah kan? Oke, so far you have any question? Ada pertanyaan? Izin coach. Ya, silakan Alan. What is your question? Untuk paparan, it's not a question coach, but untuk apa? Yang mana? Pemaparan coaching tadi boleh dikirim nggak coach? Minta belilah. Minta beli, pemodal. Enggak, nanti saya kirim kok. Aman lah. Iya, nanti saya kirim kok. Nanti saya kirim ke ini saja, ke Alan saja ya. Alan ketua kelompok kan? Ya. Karena ini belum saya rubah PDF. Masih di Canva. Saya harus pindahkan ke PDF dulu, ya. Ya, kalau misalnya saya kasih di link Canva, nanti kalian harus pakai internet dulu mau buka kan. Tapi kalau PDF kan bisa dibuka anytime. Ya, walaupun tidak ada sinyal. Sabar Lan ya. Oke, siap coach. Nanti tolong Lan, kau kenalkan diri Lan lewat WA. Siap coach. Tidak usah panjang-panjang. Kau kenalkan baik. Iya, coach ini Alan. Dah gitu aja. Ini Alan, bimbingan coach Ariel gitu aja. Nanti saya. Oh tahu, oh itu. Siap coach. Ya. Oke. Ada lagi? Silakan. Baik, kalau tidak ada, saya akan izin coach. Ya, silakan. Siapa? Oh, Rashid. Ya. Izin coach, ini coach ingin bertanya sedikit coach. Tentang cukup sedikit. Tentang mentor coach. Apakah mentor itu harus jadi kepala bidang atau bagaimana ini coach? Kalau di SK di peraturan dari LAN itu, mentor itu merupakan atasan langsung dari peserta. Itu, ya. Nah, kalau atasan langsungnya berhalangan, ke atasnya lagi. Makanya tadi saya tanya, kayak tempat si Marsha Anjeli tadi kan saya tanya, ada enggak seksinya? Kalau ada, Anjeli masuk ke mana? Seksi apa? Kan tadi bidang keselamatan. Nah, ada enggak seksi-seksi lah bawah. Nah, kalau ada, Anjeli masuk ke seksi yang mana? Yang jadi mentornya adalah kasih. Itu. Nah, kalau kasihnya berhalangan, ke atasnya ke bidang. Itu. Coach kayak si Indah ya. Indah misalnya ditempatkan di puskesmas ya. Ditempatkan di TU, ya kan? Nah, misalnya kan. Nah, yang jadi mentor Indah itu kepala TU. Kalau kepala TU-nya berhalangan baru ke atasnya kapus gitu. Tapi kalau seandainya kapusnya ngomong, ya udah biarlah saya aja Anda, nanti yang jadi mentor ya silakan saja. Asal jangan yang di bawahnya. Misalnya sama-sama staf gitu ya.
walaupun dia senior tapi dia tetap aja staf, jangan. Ya, yang mentor itu adalah atasan langsung, gitu. Gitu ya. Itu, Sid. Kau ada rencana Coach. mentor siapa? Mentor kepala dinas. Siap izin Coach, ini kemarin kan kami sudah kasih petunjuk sama Pak Sekdis kemarin Coach. Mentor kami kemarin itu ada kepala subbagian Coach. Ya bener, Subak kan? Di Kasubag umum Coach. Ya, sekarang Rasid ditempatkan di bagian umum dah, Subak umum dah, di subbagian umum dah. Sedangkan Rashid ini kalau menurut SKP di bawah bidang ketertiban dan ketentraman masyarakat, Coach. Ketertiban umum Coach. Ini Sid, apa itu SPT ya, surat SKP. Oh, bukan, SPT. surat kamu kan ada ini kan, begitu kamu melapor ke instansi kan ada biasanya SPMT ya, ya, surat perintah melaksanakan tugas, nggak salah ya? Iya, betul. Itu kan dasar untuk pencairan kamu untuk gaji kan, gaji pertama kan, kalau nggak ada itu kan nggak dibayar gajinya kan, nah gitu. Nah di situ ditempatkan di mana kamu di SPMT-nya di mana? Di bidang tentribum, Coach. Nah, itu ada seksi di bawah bidang ketertiban dan umum itu? Ada? Ada, Coach. Seksi operasi, Coach. Nah, apalagi kok cuma satu seksi, biasanya kan ada lebih dari satu. Oh, seksi operasi sama satu lagi. Nah ya, sekarang itu mestinya di ini dulu, yang benernya itu kamu tuh ditempatkan di seksi apa? Misalnya kamu ditempatkan di seksi A, maka mentor kamu itu kasih A. Kalau kasih A misalnya kan ada ini, jabatannya ada, orangnya enggak ada, masih kosong ini ya, belum ada kasih, baru ke atas ke kabit gitu. Yang mentor kamu yang ini itu kalau kamu ditempatkan di subak umum, misalnya kamu di sekretariat itu kan ada subak umum kepegawaian, biasanya subak perencanaan atau subak keuangan gitu. Nah yang jadi mentornya kasubag itu. Kalau kasubag itu tidak ada atau berhalangan, ya maka naik ke atas sekretaris. Itu. Ya, coba kamu jelaskan. Lebih tepatnya kamu itu kasih. Kalau kasihnya adalah kabit, ya kan? Jangan kalau ke kasubag umum, ya gimana dia mau membimbing kamu? Tugasnya di kasubag umum kok membimbing di bidang ketertiban dan ketertiban dan umum ya, ketertiban umum. Oke, taruhlah misalnya, anggaplah dia sebelum jadi ini dia di bidang itu, oke. Tapi secara administrasi itu salah. Seharusnya kasih atau kabit di atasnya. Bukan sekretaris, bukan kasubagnya. Ya, kecuali kalau Rasid ditempatkan di sekretariat di subag umum kepegawaian, mentornya kasubag umum kepegawaian, gitu. Dia berhalangan naik ke sekretaris, oke, gitu ya. Oke, coba nanti coba dibicarakan, ya. Oke. Terima kasih Coach. Ya, ajak bicara nanti tanya siapa yang bagi itu, coba dibicarakan, ya. Oke, ini bilang saja, saya ditempatkan di bidang ini gitu. Kalau memang dari lembaga diklatnya ya dari LAN, kami kan dari LAN ya, itu yang atasan langsung, ya. Oke. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya akan menjelaskan tugas yang harus kamu kumpul Rabu, ya. Paling tidak Rabu jam 8 sudah dikirim melalui WA di saya. Oke. Saya akan memperlakukan sama seperti angkatan 11 tadi. Yang paling cepat ngumpul itu yang akan kita bahas hari Rabu nanti. Ya, jadi saya kasih kode. Oh, misalnya hari Selasa itu Pajar ngirimnya misalnya jam 8 malam misalnya. Alan ngirimnya jam 6. Maka yang Alan duluan akan kita bahas, baru yang Pajar. Di pertemuan di Zoom-nya gitu. Ya. Saya lihat catatan ya. Saya apresiasilah bagi kamu yang disiplin, bagi kamu yang melaksanakan tugas ya, mengumpulkan tugas itu. Nggak harus hari besok Selasa. Kalau kamu selesai malam ini kumpulkan gitu. Ya, nggak harus Rabu pagi jam 8. Ya gitu ya. Jangan gunakan istilah kalau bisa dikumpulkan besok kenapa hari ini. Jangan ya. Iya. Atau ini kerjaannya udahlah. Kerjaan ini kan bisa selesai besok. Kalau bisa diselesaikan besok, kenapa harus hari ini selesai? No. Ya, oke. Baik. Jadi tugasnya, saya diktikan saja ya. Pertama, kamu cari, ya, kamu identifikasi, rumuskan 6 isu. Paling sedikit 6 isu, ya,
yang sesuai dengan uraian tugas kalian, di mana 6 isu itu komposisinya paling sedikit 3 isu berkaitan dengan manajemen ASN, 3 isu berkaitan dengan smart ASN. Oke? Nah, setelah itu, setelah kamu dapat itu, 6 isu itu kamu gambarkan, kamu deskripsikan. Ya. Gimana sih narasinya? Deskripsikan. Kamu narasikan dengan disertai kalau ada data dan fakta. Ya. Selanjutnya, 6 isu itu kamu analisis pakai APKL. Belajar ya. Pakai APKL. Nah, APKL di sini kita gunakan untuk menilai kelayakan isu atau kualitas isu. Nanti hasil APKL kan dapat ranking tuh peringkat ya. 1 sampai 6. Kamu ambil peringkat 1 sampai 3. Kamu analisis menggunakan USG. Dah? Tuh, mulai berkerut nih kening nih. Berat. Oke, setelah kamu 3 tadi kamu USG, maka kamu akan mendapatkan 1 isu terpilih atau isu prioritas. Ya. Nah, dari isu prioritas tersebut nomor 1 tadi, kamu identifikasi, rumuskan penyebabnya apa. Ya, dengan menggunakan fishbone. Gambarnya bukan fishbone. Tahu ya? Bone tulang, fish ikan. Jadi tulang ikan. Nanti kamu bagi beberapa komponen. Bisa boleh dari man, machine, material, method, money, dan sebagainya. Baru nanti rumuskan. Ya. Selanjutnya, aduh banyak ya. Kan 2 hari. Iya. Selanjutnya, yang penyebab-penyebab tadi, kamu analisis dengan menggunakan USG. Nah, dari hasil USG, kamu ambil paling sedikit, at least 3. Kalau penyebabnya banyak, ambil 5. Ya, kalau penyebabnya kamu ada sedikit, ambil 3. Ya, misalnya kamu ambil 5. Nah, dari 5 yang hasil USG di setelah fishbone tadi, kamu masing-masing peringkat 1 sampai 5 itu kamu rumuskan gagasan kreatifnya apa. Ya. Oh, misalnya penyebab ranking 1 ini, gagasannya ini. Penyebab ranking 2 ini, gagasannya ini. Sehingga kamu mendapatkan 5 gagasan. Ya. Kemudian 5 gagasan itu kamu masukkan dalam tabel McNamara untuk menentukan gagasan kreatif terpilih. Artinya yang 5 yang kamu rumuskan tadi tidak kamu terapkan semua. Ambil 1 prioritas. Caranya dengan menggunakan tabel McNamara. Gitu ya. Peringkat 1, nomor 1, itulah gagasan kreatif terpilih yang akan kamu lakukan. Selanjutnya, di bawah, untuk melaksanakan gagasan kreatif itu, kamu membuat inovasi apa. Nah, contoh tadi misalnya pajar. Ini kebetulan karena pajar di tengah ya, jadi mata saya ini kelihatan pajar terus ini di rapor saya. Bukan berarti yang lain tidak disebut, mohon maaf ya, kalau kamu kursi nyebut pajar terus. Karena pas pajar posisinya di tengah. Ya, contoh misalnya pajar tadi misalnya. Nah, pajar tadi misalnya yang akan dilakukan pajar adalah melakukan atau melakukan edukasi tentang pencegahan dini bahaya kebakaran. Ya, itu gagasan kreatifnya. Inovasinya dengan membuat video interaktif berdasarkan AI. Bacanya kan animasi. Nah, kasih nama video itu apa kamu kasih nama? Itulah yang menjadi inovasi. Ya, selanjutnya baru rumuskan kegiatannya apa. Gitu. Kegiatannya apa. Ya. Oke. Nah, kamu kan sudah banyak kenal dengan yang sebelumnya. Coba nanti tanya kelompok 1 angkatan golongan 3, angkatan 11. Angkatan 13 itu saya ada yang bimbingan saya, kelompok 1 bimbingan saya yang mau masuk besok hari Selasa itu di angkatan 3 angkatan 8 dan angkatan 10 ya. Kemudian yang lagi op sekarang itu di angkatan 13 dan angkatan 11. Silakan cari informasinya kalau kamu mau lihat gimana cara. Nah, tugas yang saya berikan hari ini yang akan kalian presentasikan besok hari Rabu itu merupakan cikal bakal bab 3. Nah, jadi kita mulai dari bab 3 gitu. Ya, bukan dari bab 1. Nanti baru selesai karena saya harus tahu dulu ya, isu kamu angkat apa, gagasan kreatif kamu apa, inovasi kamu apa gitu. Saya harus tahu dulu gitu ya. Oke.
Nanti kalau sudah saya tahu, ketika saya lanjutkan, konsultasikan dengan mentor. Kalau mentornya bilang lanjutkan, baru nanti berbentuk rancangan yang bab 1 sampai bab 5. 4 ya? 4 perasaan. 2, 3, 4. Ya, 4. 5 ya? Dahuluan, profil, rancangan bela negara yang 4. Nah, gitu. Ya? Paham ya? Oke. So far you have any question? Silakan, ada pertanyaan? Oke. Yang jelas, kamu tulis saja. Jangan jangan takut, wah ini nanti benar dah, ya ini salah enggak. Pokoknya kamu tulis saja. Buat saja, ya. Karena kita ini saya tidak akan menyalahkan, ya. Oke, kalau menurut saya sudah bagus, ya saya langsung nyatakan bagus. Kalau menurut saya ini perbaikan, saya kasih tahu perbaikannya seperti ini, ya. Oke, karena saya kan mendampingin. Kalau saya mendampingkan nggak mungkin, salah seperti ini, rubah. Enggak. Pasti saya suruh, oh yang ini keliru. Nah, saya kasih alternatif. Alternatifnya gimana kalau seperti ini. Misalnya saya kasih 2 atau 3 alternatif. Sekarang silakan, kamu pakai yang mana. Nah, gitu. Ya. Itu yang sebagai seorang coach itu begitu. Bukan dia langsung nunjuk. Oh salah, ini ganti. Enggak. Dia memberikan opsi-opsi penyelesaian. Nanti decision maker-nya kamu sendiri decision maker. Karena kamu yang lebih tahu di lapangan. Ya. Kalau saya mengatakan, Alan nanti kamu buat ini, harus dikerjakan. No. Karena saya tidak tahu kemampuan Alan gimana di keadaan kantornya, kan tidak tahu saya. Iya, Alan betul. Wah, kayaknya misalnya Alan mengatakan dari alternatif coach tadi, kayaknya alternatif kedua dia lepas. Karena sesuai dengan kemampuan saya, sesuai dengan situasi di kantor. Nah, ya. Oke. So far you have any question? Silakan, ada pertanyaan? No? No question. Oke, baik, kalau tidak ya enough ya. Oke, thank you. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, ya terima kasih atas partisipasinya. Tapi ya tetap ya komunikasi kita tetap dibangun ya, tetap jalan gitu ya. Dalam arti kata ya silakan kalian tetap berkomunikasi dengan saya kalau kalian ada kesulitan dalam pembuatan rancangan nanti ya. Dimulai dari pembuatan rancangan ya. Pesan saya, kalau seandainya kalian ngechat saya di WA, saya slow respon atau besoknya saya balas ya, tolong HP-nya jangan dibanting ya. Ya, pokoknya tunggu saja ya. Iya, sayang HP-nya, bukan sayang kamu, sayang HP-nya. Itu ya. Oke. Tentu saja ya. Pokoknya insya Allah nanti semuanya akan saya respon. Walaupun kadang-kadang saya respon, ya kadang-kadang ada unsurnya juga, kadang-kadang ada keusilan juga saya selaku coach dengan bimbingan. Kadang-kadang mereka udah buang panjang, saya cuma jawab Waalaikumsalam, sudah. Akhirnya pas pernah pas Sikal ngomong dia, coach, saya tunggu-tunggu coach katanya, malam-malam panteng HP, coach cuma jawab Waalaikumsalam, mana ini saran-saran revisinya. Iya, gitu ya. Oke, jadi harap maklum saja ya, harap maklum kalau seandainya itu, atau misalnya saya ada yang terlupa, harap maklum lah. Mengingat coach kalian ini sudah Lolita, atau Lolita lolos 50 tahun. Iya, sudah Lolita, sudah 50 tahun yang kadang-kadang terkena PDI syndrome. Ya, PDI tahu penurunan daya ingat. Iya, penurunan daya ingat. Jadi ya saja ya. Kalau kalian Lolita saja, Jelita saja belum kalian ini. Apalagi Lolita kan. Kalau Jelita itu kan jelang 50 tahun kan. Kalau Lolita tuh lolos 50 tahun. Saya sudah 57 tahun, udah lolos artinya 50 tahun. Iya. Oke, tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup. Thank you for your attention. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekeliruan selama coaching agenda kita pada sore hari ini. Ya, pembimbingan coaching agenda kita pada hari ini saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Alam. Oke, Bu Melisa. Izin ya Bu Melisa, kami duluan ya. Ya Pak. Oke, see you, bye-bye. Sampai jumpa.